Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Andi Ina Kartikasari SHMSI. Yang kami hormati Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Makassar, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris DPRD Kota Makassar, Bapak Harun Rani. Yang kami hormati Ketua Serikat Media Cyber Indonesia Pusat, Bapak Haji Firdaus. Yang kami hormati Ketua PWI Sulawesi Selatan, Bapak Agus Salim Alwihamu. Yang kami hormati Rektor Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Husain Syam MTP IPU. Yang turut kami hormati para Ketua Asosiasi Media Sulawesi Selatan, para pimpinan perbankan, dan para penerima penghargaan SMSI Sulawesi Selatan 2021, serta para undangan yang hadir, baik secara offline maupun menyaksikan secara virtual. Kami ucapkan selamat datang di acara Rakerda dan penghargaan Serikat Media Cyber Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan 2021. Sekilas mengenai Serikat Media Cyber Indonesia atau yang lebih akrab disingkat dengan SMSI, telah didirikan sejak tanggal 7 Maret 2017, tepatnya di Provinsi Banten, dan berkantor pusat di Ibu Kota Republik Indonesia, Jakarta. Adapun tujuan dari berdirinya SMSI sendiri adalah untuk mewujudkan ekosistem media cyber yang sehat, mandiri, dan tentunya bermartabat. Dan saat ini Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI dipimpin oleh Bapak Haji Firdaus, yang tentunya juga hadir di acara ini pada hari ini sebagai Ketua Umum SMSI yang pertama. Mungkin boleh berdiri Bapak Haji Firdaus agar bisa disaksikan oleh seluruh hadirin hari ini. Terima kasih. Dan bersamaan dengan pembentukan SMSI Pusat, tentunya dibentuklah pula SMSI Provinsi termasuk Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Bapak Rasid Al-Farizi. Mungkin juga boleh berdiri Bapak Rasid Al-Farizi agar bisa dapat disapa oleh semua yang hadir di acara pada hari ini. Dan tentunya merupakan kehormatan dan kebanggaan pada hari ini ada banyak sekali insan-insan yang sangat berpengaruh, yang juga tentunya bisa berkesempatan untuk bisa menghadiri acara yang sangat luar biasa ini. Dan untuk sebagai rangkaian acara pertama, untuk membangkitkan rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme kita, marilah kita terlebih dahulu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, kami persilahkan untuk berdiri.
Hadirin kami persilahkan menempati tempat duduk kembali. Baiklah, tentunya untuk para tamu undangan, para hadirin yang kami hormati sekalian, dalam berlangsungnya acara ini tentunya ada banyak sekali harapan dan cita-cita dengan berlangsungnya acara Rakerda dan penghargaan SMSI Sulawesi Selatan tahun 2021. Dan agar apa yang kita cita-citakan pada hari ini dapat tercapai dan seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Andes Abdul Syukur MSI. Pada beliau kami persilahkan. Bapak hadirin, marilah kita sejenak menundukkan kepala dan menusukkan hati kita dan bermunajat kepada Allahu Rabbi. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini senantiasa dalam keberkahan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'ma wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, pada hari ini ya Allah, kami di tempat ini melaksanakan suatu acara ya Allah, yakni Rakerda dan pelaksanaan penghargaan pada para bapak bupati ya Allah. Moga-moga penghargaan yang diberikan ini ya Allah menjadi motivasi dan menjadi sebuah kompeten untuk lebih memajukan daerah masing-masing ya Allah, untuk menuju masyarakat yang Engkau ridai, yakni masyarakat baldatun thayyibatan wa rabbul ghafur. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, masukkanlah kami dari arah pintu-pintu-Mu yang benar, dan keluarkan pula kami dari arah pintu-pintu-Mu yang benar pula ya Allah. Wa qur rabbi adkhilni mudakhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami ya Allah, dan dosa para pemimpin kami, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami. Allahumma dafa'anna al-ghala' wal bala' wal waba'a wal fahsya wal munkar was suhufa mukhtalifata was sada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladi hasatan Indonesia khususan Sulawesi Selatan wa min buldanil muslimin ammatan innaka ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma barik lana fi Sa'ban wa ballighna ya Ramadan. Allahumma barik lana fi Sa'ban wa ballighna ya Ramadan. Allahumma barik lana fi Sa'ban wa ballighna ya Ramadan. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Andes Abdul Syukur MSI yang telah memandu doa bersama kita pada acara hari ini. Untuk selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan laporan panitia sekaligus sambutan Ketua SMSI Provinsi Sulawesi Selatan. Kami persilahkan kepada Bapak Rashid Al-Farizi, SIP. Mungkin boleh kami berikan suara tepuk tangannya untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat
Bapak Pembantu PLT Gubernur Sulawesi Selatan, Haji Andi Sudirman Sulaiman, yang terhormat Bapak Ibu Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Ibu Ina Kartika Sari, para bupati kepala daerah yang saya cintai, peraih penghargaan dari SMSI Sulawesi Selatan, para teman-teman profesional, bankir, dan para politikus yang juga mendapat penghargaan dari SMSI. Yang kami hormati Bapak Ketua PWI Sulawesi Selatan, Pak Agus Salim Alwi Hamu, Bapak Rektor UNEM Prof. Husaim Sam, dan teman-teman Ketua Asosiasi Media Cyber Indonesia Sulawesi Selatan, Ketua Asosiasi Jurnalistik atau AJI Sulawesi Selatan yang hadir pada hari ini, dan seluruh hadirin yang saya banggakan. Izinkan kami menyampaikan sedikit tentang sejarah Serikat Media Cyber, terkhusus mengenai Serikat Media Cyber Sulawesi Selatan. Sekarang terhimpun ada 33 media yang menjadi anggota Serikat Media Cyber untuk khusus di wilayah Sulawesi Selatan. Untuk pengurus kabupaten kota sudah terbentuk 3 kabupaten kota. Pertama terbentuk itu Parepare, terus berlanjut ke Sopeng. Tepuk tangan dulu untuk Sopeng. Iya. Kemudian ada Pak Bupati Sopeng di sini yang meraih penghargaan juga, insya Allah. Ada juga SMSI Kabupaten Pinrang. Jadi mereka kita anggap sebagai lokomotif di daerah, sehingga kita patut memberi apresiasi untuk kepala daerah yang ada SMSI-nya. Terima kasih teman-teman para panitia yang sudah bekerja keras menggelar acara rapat kerja tahunan ini, sekaligus ada ide untuk memberikan penghargaan kepada para tokoh yang kita anggap memberi banyak kontribusi kepada terciptanya yang namanya jurnalisme berkualitas dan bermartabat. Jadi ini sama sekali tidak ada maksud politik dan sebagainya, sehingga kita memberikan penghargaan kepada para tokoh. Di luar sana sudah banyak yang membicarakan kenapa misalnya Ibu Ina yang terpilih, kenapa misalnya Pak Rektor yang terpilih. Ini murni penghargaan karena teman-teman melihat tracking pemberitaan banyak disebut, banyak dimention oleh media-media online yang ada di Sulsel. Saya kira semangat itu sehingga kita memberikan apresiasi yang tinggi juga kepada bapak-bapak dan para bupati yang ada di daerah. Alasan kedua adalah para kepala daerah ini memberi banyak kontribusi, terutama dalam hal penganggaran, dalam hal macam-macam yang terkait dengan kehidupan insan pers di Sulsel. Saya kira itu tentu penuh dengan kekurangan. Alasan apapun saya kira selalu akan dibicarakan orang, sehingga kami menganggap acara pemberian ini semata-mata untuk kita saling memberi manfaat untuk daerah kita. Hari ini kita melakukan raker sekaligus diskusi dengan tema membangun optimisme Indonesia dari daerah. Semoga kita bisa dapat mengambil semangat itu untuk membangun daerah yang terutama kita bagi media sudah 2 kali kena tsunami. Pertama bernama disrupsi, setelah itu datang lagi yang namanya pandemi. Sehingga semangat ini yang bisa kita pakai untuk tetap eksis dan melanjutkan
media atau usaha kita bangkit dari pandemi. Saya kira itu, mohon maaf kalau ada kekurangan, dan semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua SMSI Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Rasid Al-Farizi SIP, yang juga merupakan Ketua Panitia Pelaksana acara hari ini, yang telah memberikan laporan serta kata sambutan. Dan seperti kita sama-sama saksikan, sekarang ini langsung diganti cover mic yang digunakan oleh para pembicara, karena sekali lagi kami informasikan bahwa acara ini menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Dan dengan ini juga kami sangat memberikan apresiasi untuk para tamu undangan sekalian yang terus juga menggunakan masker, terus menjaga jarak, dan tentunya menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan apabila ada kesempatan selama acara ini berlangsung demi kebaikan kita bersama. Untuk selanjutnya, kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua Serikat Media Cyber Indonesia Pusat. Dengan ini kami mengundang dengan hormat kepada Bapak Haji Firdaus. Boleh kami dengarkan suara tepuk tangan untuk beliau? Yang terhormat Bapak PLT Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Haji Andi Sudirman Sulaiman ST. Yang kami hormati Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Ibu Andi Ina Kartikasari. Para kepala daerah se-Sulawesi Selatan peraih anugerah dari SMSI Sulawesi Selatan, Bapak Rektor UNM, Bapak Profesor Husain Sam yang kami hormati, Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Ramadan Pomanto, atau yang mewakili Ketua PWI Sulawesi Selatan, Adinda Agus Salim. Beliau ini waktu saya Ketua PWI, saya Ketua PWI Banten, Provinsi Banten 2 periode. Beliau waktu itu Ketua PWI termuda di Indonesia. Tapi tiba-tiba saya ketemu lagi, beliau rambutnya sudah banyak putih, mengalahkan rambut saya. Selamat Pak Agus. Ketua SMSI Provinsi Selatan, Bapak Rasid Al-Farisi. Saya ingat kalau Rasid Al-Farisi itu Salman Al-Farisi aja. Rekan-rekan Ketua AJI, Ketua IJTI, dan masyarakat pers di Provinsi Sulawesi Selatan yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat menghadiri acara yang luar biasa. Bagi saya sangat luar biasa karena ini pertama kali acara Rakerda, sekaligus ini pertama penganugerahan hampir seluruh Indonesia yang pertama kali memberi anugerah untuk masyarakat dan tokoh serta pemimpin yang telah ikut berkontribusi kepada masyarakat pers. Tepuk tangan untuk kawan-kawan SMS Sulawesi. Mudah-mudahan acara ini menjadi sebuah dapat jadi ikutan bagi provinsi-provinsi yang lain. Dan saya sempat ngobrol-ngobrol dengan para pengurus dan khususnya Ketua SMSI Sulawesi Selatan, tema membangun optimisme Indonesia dari daerah ini luar biasa. Mengapa? Luar biasa, tidak menutup kemungkinan ini nanti akan kita jadikan guide untuk membangun SMSI seluruh Indonesia. Mengapa?
kondisi masyarakat kita yang saat ini kita sadari betul, seperti yang disampaikan tadi oleh Ketua SMSI Sulsel, bahwa ada dua badai yang luar biasa menghantam masyarakat pers. Pertama, disruption. Kedua, COVID-19. Dan ini tidak main-main. Kalau masyarakat itu sakit sebagai pribadi, tetapi kalau masyarakat pers sakit, maka seluruh masyarakat akan mendapatkan rasa sakit itu. Mengapa? Karena masyarakat tidak mendapatkan pencerahan. Mengapa tidak mendapatkan pencerahan? Ketika persnya sakit, informasi yang disampaikan akan sakit, yang menerimanya akan sakit, dan produknya itu akan melahirkan bakteri-bakteri yang merusak tatanan, bahkan demokrasi itu sendiri. Sakit masyarakat pers, khususnya cyber itu saat ini mungkin sudah pada titik nadir. Sudah sampai titik nadir. Kalau kita cerita tentang bagaimana masa depan masyarakat pers, mungkin kita semua akan bertanya-tanya, di mana posisi masyarakat pers ke depan? Nah, itulah kira-kira latar belakang lahirnya SMSI. SMSI itu lahir dari masa kegelisahan sebelum adanya, baru kita melihat disruption saja, tetapi belum pada COVID saat itu. Kegelisahan saya, teman-teman seluruh Indonesia, para ketua PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, melihat munculnya cyber dan mulai turunnya media cetak saat itu. Akan kemana wartawan ini kelak? Sementara standar profesionalisme itu tidak bisa dipungkiri adalah mampu menghidupi para pengelola dan para pekerjanya, terutama wartawan yang hidup di garda paling depan. Tetapi kegelisahan itu harus segera dapat jawaban. Apa? Kita menyehatkan perusahaan pers. Saat itu kita seluruh ketua PWI se-Indonesia berkumpul di Banten, berulang-ulang di Banten, karena di Banten saat itu tempat yang sangat strategis. Karena apa? Dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta. Ketika turun dari bandara langsung ke hotel. Nah, ini kira-kira itu. Kita berunding berbulan-bulan bagaimana memberikan alternatif kehidupan yang sehat untuk masyarakat pers, khususnya wartawan saat itu. Satu-satunya kita mendorong lahirnya organisasi perusahaan pers, perusahaan media cyber. Karena ke depan sudah tidak ada lagi persepsi pada masa itu, tidak ada lagi cetak. Kita sudah mengasumsikan begitu. Gitu. Lantas inilah yang membedakan apa itu PWI dan apa itu SMSI. SMSI itu organisasi perusahaan pers. Perusahaannya perkumpulan para direktur atau komisaris pada perusahaan-perusahaan pers. Tetapi baru kita muncul, kita diterpa COVID-19. Wah, ini luar biasa. Ketika kita ingin coba membangun, tiba-tiba kita baru mau membangun, kita sudah jatuh sampai titik nadir. Mengapa? Selain kondisi COVID ini membuat kita tidak sulit bergerak, kita juga diserbu oleh serangan medsos, media sosial, dan media sosial. Sudah itu pertama, tantangan pertama. Mengapa? Orang sekarang sudah tidak berpikir membaca benar atau salah, tetapi orang sudah memikir, terutama para pengusaha-pengusaha yang berpikir produknya laku, tetapi tidak lagi melihat pada isi konten, tetapi bagaimana produknya sampai dan produknya laku. Dan itu tidak harus lewat media, cukup Facebook, IG. Kalau medianya hari ini hanya dibaca 100 atau 1000 orang, IG orang yang 1 juta orang tidak perlu lagi beriklan di media, cukup di IG. Artinya media secara tidak langsung tersisih dari media sosial. Ini realitas yang dihadapi hari ini. Kedua, tumbuhnya usia orang-orang berusia di atas 40 tahun. Artinya ketika banyak orang yang terus tumbuh di usia 40 tahun, masyarakat kita
diisi oleh masyarakat milenial yang tidak lagi penting bicara akuraditas, tetapi bicara kecepatan, lantas ketepatan akan apa yang disampaikan dan dikehendaki. Pragmatisme muncul. Nah, selain itu juga ada media sosial, ada bertumbuhnya ya. Munculnya kebutuhan masyarakat, tidak satu media saja. Media itu tidak hanya satu menyampaikan berita, tetapi masyarakat kalau selama ini menuntut pemerintah pelayanan terpadu satu pintu, dari puluhan tahun yang lalu Pak Gubernur ya, masyarakat menuntut pelayanan pemerintah di satu pelayanan, di satu pintu terpadu dan satu gedung. Hari ini masyarakat menuntut masyarakat pers, media, pelayanan satu pintu. Cukup klik satu media, di situ ada fintech, di situ ada marketplace dan yang lain-lain. Kalau media yang hari ini bergabung di SMSI tidak lakukan inovasi, kita usianya sudah pendek atau menunggu hari kita mati. Nah, untuk itu saya sampaikan kepada kawan-kawan pengelola media cyber, pengurus SMSI harus mengembangkan terus inovasi. Kenapa kita mati? Media online yang sekarang yang sudah hanya mengandalkan klik tetapi tidak berinovasi, tidak melaksanakan inovasi pelayanan satu pintu, tinggal menunggu tahun, paling lama 3 tahun kita selesai. Artinya SMSI sudah ketinggalan. Usianya belum seumur jagung, tetapi dia sudah menghadapi kematian. Untuk itu kita harus selalu ada inovasi. Dan solusinya bagaimana? Nah, ini yang perlu mungkin untuk kawan-kawan seluruh pengurus, saya pesankan seluruh pengurus pada kesempatan ini. Solusinya adalah tidak mungkin kita bangkit. Anggota SMSI ini tidak mungkin membangun perusahaan sendiri. Karena apa? Membangun perusahaan cyber yang meliputi wilayah Indonesia, pemberitaan seluruh wilayah, tidak cukup dana yang kecil. Untuk itu SMSI lahir, bagaimana kita membangun newsroom. Nah, newsroom ini menampung seluruh media cyber, lantas cukup di seluruh Indonesia memasukkan beritanya di satu newsroom, seluruh dapat berbagi. Nah, itu membangun kebersamaan dengan membangun newsroom. Kedua, dengan keterbatasan ini kita membangun workshop. Bagaimana workshop? Kita membangun kampung ekrab itu, atau kita membangun sentra ekrab digital. Bahasa kerennya kampung ekrab atau sentra ekrab. Tetapi sesungguhnya ini sekber, sekretariat bersama para pengusaha-pengusaha online yang kecil-kecil ini. Di workshop itu, di sekretariat bersama itu kita jadikan workshop. Berkumpulnya kawan-kawan IT dari para pengelola media-media kecil ini untuk melahirkan inovasi-inovasi. Yang tadi saya sampaikan bahwa inovasi itu kita bagaimana melahirkan pelayanan satu pintu di media cyber kita. Nah, mungkin itu. Yang lebih penting lagi, yang perlu kita perhatikan adalah sinergi dengan pemerintah, Bupati, Wali Kota, dan Bapak Gubernur. Karena apa? Tanpa sinergi dengan pemerintah, karena dalam kondisi ini hanya pemerintah yang mempunyai anggaran. Hanya pemerintah yang punya anggaran. Kalau hari ini pemerintah tidak memberi iklan, hari ini pemerintah daerah tidak memberi iklan, atau Bapak PLT Gubernur tidak memberi anggaran untuk itu, besok kita mati. Percaya enggak? Kalau pemerintah daerah hari ini tidak memberi iklan kepada media cyber atau anggota SMSI, kita semua mati. Media cyber itu semua mati hari ini, karena pendapatannya 70-80% dari APBD dan APBN. Nah, untuk itu, disinilah mungkin kita akan ketemu titik
ketemu. Bagaimana kita bersinergi dengan pemerintah, ketemu di sini sinergi dengan pemerintah, membangun daerah. Lantas kita dapat membangun optimisme Indonesia dari daerah. Bagaimana daerah? Kalau di pusat itu sudah selesai anggarannya milik kapling-kapling, pengusaha-pengusaha atau media-media besar. Tetapi kita berharap dari daerah, kawan-kawan di daerah menyatukan pemikiran, menyatukan untuk bersinergi. Karena kita pengusaha, bukan wartawan, sehingga kita mampu nanti membangun sinergi ini dalam rangka membangun optimisme dari daerah. Dan inilah tujuan lahirnya SMSI. Benteng terakhir mungkin dalam rangka mempertahankan eksistensi masyarakat pers. Kalaupun ini tidak bisa kita lakukan, saya salah satu penggagas awal bersama kawan-kawan, mungkin tidak ada rasa optimis kalau tidak bisa. Untuk itu satu-satunya cara adalah kita bagaimana bergandengan dengan pemerintah daerah. Lantas yang perlu jadi catatan bahwa pemerintah daerah adalah bagian dari kita. Itu saja, pemerintah daerah bagian kita. Lantas, dan ini telah berhasil dilakukan oleh Bapak Alwi Hamu. Ini pernah dilakukan oleh Bapak Alwi Hamu bersama Bapak Dahlan Iskan, membangun bagaimana membangun media dari daerah-daerah. Dan ini luar biasa Bapak. Kalau tadi saya sempat ngobrol dengan PLT Gubernur bahwa dari Sulawesi dulu Pak Alwi Hamu itu bersama Pak Dahlan Iskan, ketika seluruh media itu tersentral di pusat, Pak Alwi Hamu, Pak Dahlan Iskan coba membangun kekuatan media dari daerah-daerah. Dan ketika tsunami ini datang, itu jatuh, hari ini kita kembali menghidupkan gagasan Pak Alwi Hamu, Pak Dahlan Iskan membangun optimisme Indonesia dari daerah melalui pers. Selamat untuk kawan-kawan dari Sulawesi, selalu menjadi inspirasi. Mudah-mudahan beberapa menteri juga dari Sulawesi Selatan, dan harapan kita ini juga pertama nanti menjadi inspirasi untuk kawan-kawan se-Indonesia, bagaimana kita ke depan melangkah. Mudah-mudahan Sulawesi Selatan menjadi lentera Indonesia di masa akan datang. Terima kasih. Terima kasih Pak Wagub, Bapak telah bersedia hadir menemani kami semua di sini dalam rangka Rakerda, dan saya ucapkan selamat kepada seluruh tokoh masyarakat yang mendapat anugerah. Semoga anugerah ini mengukuhkan hubungan kita dalam rangka mempertahankan eksistensi masyarakat pers Indonesia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Firdaus selaku Ketua SMSI Pusat yang telah memberikan kata sambutan. Kami persilakan untuk kembali ke tempat yang telah disediakan, dan tentunya seperti kita sama-sama saksikan, area untuk kata sambutan sekarang ini sedang didisinfeksi terlebih dahulu. Dan untuk Anda semua, seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Haji Firdaus, bahwa tanpa adanya sinergi dengan pemerintah daerah tentunya akan sangat sulit untuk SMSI bisa terus berkembang. Dan dengan itulah alasannya mengapa SMSI akan juga tentunya pada hari ini di acara ini menyerahkan penghargaan kepada para kepala daerah yang peduli dengan media dan pers. Marilah kita akan bersama-sama memasuki prosesi penghargaan yang pertama untuk kategori Kepala Daerah Peduli Media dan Pers. Kategori Kepala Daerah Peduli Media dan Pers, Bapak Andi Sudirman Sulaiman ST, PLT Gubernur Sulawesi Selatan. Bapak Dr. Haji Ilham Syah Asikin MSI, Bupati Kabupaten Bantai. Bupati Kabupaten Luwu Utara, Ibu Indah Putri Indrani SIP MSI. Bupati Kabupaten Sinjai, Andi Seto Gadista Asapa Esa LLM. Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Bupati Kabupaten Sotpeng, Bapak Haji Andi Kaswadir Razak SE. Bupati Kabupaten Luwu, Bapak Dr. Haji Basmina Matayang.
Bupati Kabupaten Goa, Bapak Adnan Purita Ihsan SHMH. Boleh kami rekan untuk para kepala daerah yang meraih penghargaan untuk kategori Kepala Daerah Peduli Media dan Pers. Dengan ini, kami undang dengan hormat kepada para peraih penghargaan Kepala Daerah Peduli Media dan Pers. Kami undang Bapak Dr. Haji Ilham Syah Asikin MSI, Bupati Kabupaten Bantaeng, Ibu Indah Putri Indriani SIP MSI, Bupati Kabupaten Luwu Utara, Bapak Andi Seto Gadista Asapa SHLLM, Bupati Kabupaten Sinjai, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto, Wali Kota Makassar, Bapak Haji Andi Kaswadi Razak SE, Bupati Kabupaten Sopeng, Bapak Dr. Haji Basmin Matayang MPD, Bupati Kabupaten Luwu, dan Bapak Adnan Purita Ihsan SHMH yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 2 Kabupaten Goa, Bapak Muhammad Irwan. Dan sekarang ini kita akan sama-sama sekalian untuk menyerahkan yang pertama. Kembali kami mengundang kepada Bapak Haji Firdaus selaku Ketua SMSI Indonesia Pusat untuk menyerahkan penghargaan yang pertama, yaitu adalah kepada PLT Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Haji Andi Sudirman Sulaiman ST. Mungkin boleh lebih keras lagi kami dengarkan suara tepuk tangannya untuk beliau. Sekali lagi, yang memberikan kepedulian terhadap media dan pers sehingga layak untuk bisa mendapatkan penghargaan seperti yang sama-sama kita saksikan. Untuk selanjutnya, untuk menyerahkan penghargaan kepada para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan, kami persilakan Bapak Andi Sudirman Sulaiman ST. Yang pertama adalah kepada Bapak Dr. Haji Ilham Syah Asikin MSI, Bupati Kabupaten Bantaeng. Mungkin boleh maju ke depan Bapak Bupati? Iya. Baik, silakan kembali ke tempat Bapak Bupati Bantaeng. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Indah Putri Indriani SIP MSI, Bupati Kabupaten Luwu Utara. Selanjutnya kami undang kepada Bupati Kabupaten Sinjai, Bapak Andi Seto Gadista Asapa SHLLM. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya yang sudah tidak asing lagi, Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Terima kasih Bapak Wali Kota. Selanjutnya kepada Bapak Haji Andi Kaswadi Razak SE, Bupati Kabupaten Sopeng. Untuk selanjutnya yang mewakili Bupati Kabupaten Luwu, Bapak Dr. Haji Basmin Matayang MPD diwakili oleh Bapak Sulaiman. Dan selanjutnya yang mewakili Bupati Kabupaten Goa, Bapak Adnan Purita Ihsan SHMH, yaitu Asisten 2 Kabupaten Goa, Bapak Muhammad Irwan. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan untuk berfoto bersama Bapak Bupati, Bapak dan Ibu Bupati, serta Bapak Wali Kota dengan PLT Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan juga Ketua SMSI Pusat, Bapak Haji Firdaus. Boleh mungkin memperlihatkan penghargaan yang telah diraih sebagai Kepala Daerah Peduli Media dan Pers. Semoga terus memberikan kepedulian kepada media dan pers agar bisa terus terjalin kerjasama. Iya. Kami turut mengundang untuk Ketua SMSI Sulawesi Selatan. Boleh untuk sekali lagi, semoga bisa terus memberikan kepedulian kepada media dan pers agar terus bisa berkembang dan memberikan suasana informasi yang sehat, mandiri, dan bermartabat. Terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat yang telah disiapkan kepada Bapak dan Ibu Bupati serta Bapak Wali Kota Makassar. Terima kasih. Dan untuk Bapak
LT Gubernur mungkin boleh untuk berada di atas terlebih dahulu untuk juga bisa memberikan kata sambutan serta membuka secara resmi acara Rakerda SMSI Provinsi Sulawesi Selatan 2021. Boleh kami dengan suara tepuk tangannya untuk PLT Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Haji Andi Sudirman Sulaiman ST. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama yang kita hormati, kita banggakan bersama Ibu Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Andi Ina Kartikasari. Yang kita hormati bersama para bupati, wali kota, ada wali kota Makassar, Bapak Dani Pomanto, Bupati Goa yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten, Bapak Bupati Sinjai, Bapak Bupati Bantaeng, Bapak Bupati Luwu Utara, Bapak Bupati Luwu atau yang mewakili, dan Ibu Bupati Luwu Utara. Kemudian Bapak Bupati apa lagi? Sopeng yang kita cintai bersama. Kemudian yang kita hormati Ketua Serikat Media Cyber Indonesia SMSI Pusat, dan juga sekaligus selamat datang Bapak Firdaus yang luar biasa selaku inisiator dan Ketua Umum Pusat SMSI sudah menyempatkan waktu datang ke Makassar. Kemudian yang kita hormati bersama, yang kita cintai Bapak Ketua PWI Sulsel yang sudah masih muda, Bapak Agus Salim Alwihamu. Kemudian yang kita hormati bersama Ketua Serikat Media Cyber Indonesia Sulawesi Selatan, Bapak Rasdi Al-Farisi. Mohon maaf, ada juga Bapak Rektor Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Hussein Syam. Kemudian inisiator pendiri Serikat Media Cyber Indonesia, Bapak Zulkifli Gani Otto. Dan seluruh hadirin sekalian yang saya cintai, saya banggakan, ada Bapak Asisten 3 yang saya cintai, dan seluruh hadirin sekalian yang hadir pada kesempatan ini dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, dan Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da ma'bad. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kesehatan, kesempatan yang diberikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan untuk terus berjalan di atas tuntunannya, amin. Baik, melihat kegiatan ini luar biasa sekali. Paling tidak adalah ini awal daripada kita transformasi dari era ke era, dan diantaranya adalah pergeseran-pergeseran juga, dan ini disambut dengan sebuah inisiasi dan ide bahwa bagaimana transformasi ke digital. Ini kalau lihat tadi saya tanya-tanya, logonya bagus sekali ya. Ada pena, terus ada apa namanya digital itu, alat hardware-nya ini ya, electronic system. Paling tidak ini kalau jangan dipasang tapi di logonya di muka, nanti kayak Mike Tyson. Tapi ini luar biasa, ini canggih, ini milenial juga logonya ya. Dan mudah-mudahan dengan semangat ini, bagaimana transformasi dari pena, ujung pena ke ujung jari, ngetik-ngetik. Ini ketikan wartawan kadang-kadang bikin kita langsung susah makan ya. Dan jujur bahwa perlu saya sampaikan, saya juga kaget lihat foto agak besar depan, harusnya jangan kasih sama besar aja di bawah ini. Nggak enak sama kiri kanan ini. Senior semua soalnya. Tapi alhamdulillah dengan kebersamaan begini, ada sebuah forum kita bersama, dan insya Allah kita bisa sharing saling sama-sama. Dan yang paling penting, ketika ada sesuatu hal
yang saya merasakan sangat sekali daripada teman-teman media ketika kita awal-awal pandemi. Waktu pandemi kita agak parno sekali ya, bisa dibilang seperti itu. Sampai waktu itu saya beli rice cooker khusus yang besar. Semua makanan dikasih masuk ke dalam. Pokoknya dipanasin semua. Kan ini informasi kita tidak tahu, ini informasinya masih simpang siur. Lama-lama muncul dikasih masuk juga barang-barang yang mudah rusak. Banyak yang rusak barang dikasih masuk ke dalam. Muncul lagi informasi berita penggunaan masker. Di rumah dengan perasaan takut. Dan inilah yang membuat kita bahwa arti penting dari sosial media. Belanja-belanja juga, kemudian ini melihat dari mana sistem perpindahan COVID dan sebagainya yang terjadi di persoalan ini. Dan dengan begini juga akhirnya lahirnya sebuah inovasi-inovasi, sebuah kebijakan-kebijakan. Ada kebijakan A masih perlu dikoreksi, muncul kebijakan B perlu dikoreksi. Makanya kemarin waktu saya kirimkan surat edaran tentang ziarah kubur boleh, yang terkirim itu panas juga ya. Terkirim baru draft, sudah terkirim menyebar kencang sekali. Saya bilang luar biasa ini, susah lagi makan orang. Tetapi akhirnya begitu juga diperbaiki, munculnya cepat juga perbaikannya. Ini bagusnya sebenarnya sistem ini. Tapi inilah transparansi yang kita akan bangun ke depan, bahwa tidak ada lagi yang bisa disembunyi. Makanya waktu kami ke Jakarta kemarin, perasaan pesawat itu 2 jam cepat sampai, tapi ternyata media lebih kencang lagi nyampenya. Kok bisa dia tahu ya? Bagus, saya udahlah ayah. Begitu saya turun sudah banyak kayak kencang sekali. Dan inilah sebuah era keterbukaan untuk semuanya. Paling tidak kita itu artinya selamat datang di dunia digital, dan tidak ada orang yang bisa menghindari hal ini. Sehingga yang muncul adalah bagaimana kita kemudian inovasi-inovasi, adu ide, dan bagaimana kemudian program-program, dan kemudian pada ujungnya adalah ini akan membantu sekali bagi kita semuanya. Yang kedua, bahkan di DPR tadi saya bicara dengan Bu Ketua, sudah ada komisinya sendiri, komisi F diistilahkan katanya. Karena di DPR dulunya biasanya komisi A sampai E. Sekarang komisi F ada khusus untuk media ruangannya, dan mereka itu difasilitasi di sana. Karena kita paham bersama, kami sebagai pemerintah juga ketika mau membuat inovasi dan tidak sampai kepada masyarakat, berat juga rasanya. Kami selalu mencari media mana yang kencang ini untuk membantu kita semuanya, dan bagaimana kita bersinergi. Kenapa? Teropongnya kita, toaknya ini di pemerintahan adalah bagaimana kesuksesan media kita ini secara online yang bisa menjangkau seluruhnya dan kencang sekali peredarannya. Yang perlu kita pahami bersama, memang ini masih keterbatasan kita dengan akses terhadap selamat datang pakai masker. Saya tidak bisa sebutkan. Kemudian yang saya tidak bisa sebut, bahwa pada intinya di Sulawesi Selatan itu sudah mulai di kota-kota dan sebagainya, bahwa pada akhirnya semua harus melek dengan teknologi. Kemudian kami juga pahami bersama bahwa dengan media juga ini, kami harapannya adalah SMSC. Tadi saya tanya-tanya dengan Pak Ketua umumnya dari pusat, bahwa bagaimana nanti sistem supaya ada check and balance. Ketika ada koreksi nanti ada dewan mungkin pengawas. Ketika ada sesuatu yang kencang sekali larinya, supaya semuanya tidak berakhir di persoalan. Kenapa? Ternyata ada beberapa negara sudah menerapkan sistem. Semua kesalahan-kesalahan dan perselisihan dan sebagainya di jalur diplomasi dan kekeluargaan. Kenapa? Biasanya kosnya jauh lebih banyak ketika semuanya harus bermuara di proses-proses persidangan dan hukum. Makanya ada suatu negara menerapkan sistem, saya tidak perlu menyebutkan negaranya, dan dia mengatakan bahwa apakah ini sudah diselesaikan secara keseluruhan semua perselisihan. Dan kemudian kenapa? Karena ujung-ujungnya nanti yang korban negara, mengerahkan anggaran untuk mengurus itu, kemudian akhirnya ada yang korban, masuklah ke kerangkeng, kemudian di kerangkeng banyak sekali biayanya, dan semuanya akan dibiayai oleh negara, dan kemudian ujung-ujungnya kita rugi minus. Ketika dibanding adalah sebuah solusi-solusi bersama. Mari kita take and give. Untuk take and give ini butuh sekali keterbukaan sama-sama, apa yang kita berikan dan apa yang kita harus terima. Semua ego sektoral harus ditarik sedikit turun, dan kita menempatkan posisi bahwa ngotot-ngototan itu kadang-kadang ada bagusnya, dan kadang-kadang ditempatkan bahwa posisi-posisi yang baik adalah bagaimana take and give selalu kedepankan. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga,
bahwa ini di musim pandemi ini kami tentu berharap sekali membantu kami terutama wilayah daerah-daerah dan di desa-desa, di wilayah yang tidak terakses dan sebagainya, bahwa memang kita butuh untuk menyampaikan tentang pesan-pesan bagaimana tahapan-tahapan dalam proses pemulihan recovery sistem ekonomi nasional, bagaimana kebijakan-kebijakan bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Dan saya pikir SMSI salah satu kekuatan kami untuk bersinergi dengan pemerintahan, dan kami rasanya seperti sayur tak bergaram ketika media tidak menjadi bagian dari kami. Saya sendiri kalau habis rapat terus turun, tidak ada media, rasanya kok rapat tadi rasanya tidak ada rasanya karena tidak ada yang tanya rapat apa tadi. Cuma satu selalu pesan saya, tolong tanya pas yang dirapatkan saja. Kenapa? Karena yang berulang-ulang yang lain kemudian terlalu jauh, ini nanti tidak fokus apa tadi dibahas di atas. Karena saya prinsip kerjanya adalah bagaimana tahapan-tahapan dalam bekerja. Ya, karena memang konsentrasi kadang-kadang lahir ketika ada ketenangan dalam berpikir, ketenangan dalam berpolitik, dan bagaimana ketenangan dalam mengambil sebuah kebijakan. Inilah yang saya mau ambil sudut-sudutnya dalam mengambil sebuah kebijakan, dan mudah-mudahan saya tentu terbuka untuk semua koreksi-koreksi, dan saya terbuka terus, kami legislatif juga bersama pemerintah dan kabupaten kota, sama-sama kita terbuka, dan saya adalah bagaimana menjalankan sistem pemerintahan dengan nuansa bottom up. Bottom up adalah bagaimana memfungsikan semua elemen-elemen di bawah untuk memberikan sebuah pendapat, kemudian kita mengambil yang terbaik daripada semua sebagai sebuah solusi. Karena kenapa? Pada prinsipnya ketika kita menggunakan top down berbahaya sekali. Jika dipaksakan ini dan itu dan sebagainya, pasti akan ada yang masalah. Bisa saja, oke, yes, siap. Tetapi pada ujungnya mungkin 1 bulan kedua bisa terjadi perlawanan diam. Ini yang kita tidak mau ke depan. Yang kami mau adalah keterbukaan. Makanya di provinsi, mohon maaf, kami semua bagaimana membangkitkan gairah untuk sama-sama bekerja. Asisten, pokoknya kalau ada asisten yang bisa santai-santai, kayaknya tidak. Mereka akan kami sibukkan. Staf ahli sesuai dengan bidangnya. Staf ahli bidang apa? Saya mulai membagi bagaimana supaya saya bisa lebih juga berpikir bahwa sudah ada yang membagi bagian itu. Kemudian sekda, kemudian bagaimana kepala OPD dan sebagainya. Kita maksimalkan sama-sama bersinergi, dan tidak ada yang lebih di depan daripada teman-teman yang lain. Kita sama-sama, dan saya menginginkan adalah bagaimana bottom up dalam sebuah pemerintahan. Bottom up karena mereka adalah orang-orang yang memiliki pengalaman, memiliki jenjang karir yang panjang, banyak tentang yang pernah dilakukan, dan ini kita mensinergikan kembali apa yang kita bisa lakukan ke depan. Kemudian terakhir perlu saya sampaikan bahwa terima kasih banyak atas penghargaan yang diberikan kepada kami semuanya, dan ini juga tentu berarti bahwa memberikan motivasi kepada kami untuk juga sadar bahwa inilah teknologi, inilah digital, dan inilah kita saatnya untuk sama-sama bersinergi ke depan. Mudah-mudahan dengan sinergi. Saya pernah waktu di sama-sama di asing, dia selalu tanya saya, kenapa selalu ini dan begitu dulu. Makanya kami dulu bentuk gerakan untuk ke dalam, jangan lagi bikin ribut-ribut. Waktu mahasiswa dan sebagainya. Karena kadang-kadang itu yang ternyata yang mencari kerja ketika kita dipanggil entah undangan sebagai manajer, sebagai staff, sebagai apa. Ditanya dulu dari mana? Dari Unhas atau dari UNM, dari mana? Ditanya dulu. Ini dulu yang selalu lempar batu, padahal tidak pernah juga. Makanya perlu pemberitaan juga bahwa kita yang baik-baik harus didorong ke depan. Ternyata kesejukan dalam suatu wilayah membangun sebuah investasi, membangun sebuah optimis, dan membangun sebuah kerja-kerja yang lahirnya dari sebuah ide-ide yang dari ketenangan dan bisa bekerja dengan realistis ke depan. Maka dari itu saya tentu tidak banyak ingin menyampaikan apa. Saya memulai sesuatu hal, tapi saya butuh dukungan dari semua legislatif. Ada Pak Esdali juga, Pak Sele, seluruh bupati, dan semuanya, wali kota dan sebagainya. Saya mohon dukungan dari teman-teman media. Saya mohon maaf, berikan kami kritik membangun, dan bagaimana kita membangun solusi sama-sama kita perbaiki ke depan. Itulah dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita membuka acara rapat kerja daerah dan penghargaan Serikat Media Cyber Indonesia Jumat 26 Maret 2021 secara resmi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada PLT Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Haji Andi Sudirman Sulaiman ST, yang telah menyampaikan kata sambutan sekaligus membuka secara resmi acara Rakerda dan penghargaan dari SMSI Sulawesi Selatan 2021. Dan dengan ini juga kami ingin menginformasikan sehubungan dengan sangat padatnya jadwal dari Bapak PLT Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Beliau dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada para tamu undangan dan hadirin yang telah hadir di acara ini, berkenan untuk meninggalkan lokasi acara untuk menuju ke agenda beliau yang berikutnya yang berada di Kabupaten Luwu ya. Jadi akan berangkat menuju ke lokasi acara yang berikutnya. Jadi sangat padat sekali memang agenda beliau. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak PLT Gubernur. Semoga bisa sukses terus, lancar terus seluruh agenda yang akan Bapak hadiri. Dan tentunya merupakan kehormatan dan kebanggaan bagi SMSI yang bisa menyambut kehadiran dari Bapak di acara hari ini. Dan untuk Anda semua tentunya kami informasikan bahwa masih akan ada banyak juga penghargaan yang akan kita saksikan, sekaligus juga nantinya kita akan bersama-sama menyaksikan seminar bersama yang juga diselenggarakan dalam rapat kerja daerah SMSI 2021 di Provinsi Sulawesi Selatan ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak PLT Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan beserta rombongan. Dan kita akan melanjutkan acara hari ini di Rakerda dan penghargaan SMSI Provinsi Sulawesi Selatan 2021. Untuk Anda semua, sebelum kita masuk ke kategori yang berikutnya dari penghargaan yang akan sama-sama kita saksikan diserahkan di acara ini, marilah terlebih dahulu kita menyaksikan tayangan video testimoni dari SMSI Sulawesi Selatan 2021. Selamat menyaksikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Arif Rosid Hasan, Komisaris Independen Bank Syariah Indonesia, mengucapkan selamat atas hadirnya Serikat Media Cyber Indonesia atau singkatannya SMSI ya, di bawah Dewan Pers Indonesia. Insya Allah kehadiran SMSI semakin meneguhkan bahwa pers adalah pilar demokrasi kita. Saya Samsuri Taremi Dengical, Ketua PMI Makassar, ingin menyampaikan selamat pada teman-teman yang tergabung dalam Serikat Media Cyber seluruh Indonesia, Sulawesi Selatan, yang alhamdulillah insya Allah nanti akan melaksanakan rapat kerja. Mudah-mudahan dengan rapat kerja ini Serikat Media Cyber Indonesia semakin menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga yang mampu menaungi teman-teman profesional jurnalisme, terutama yang di media cyber, sehingga nanti memberikan kontribusi yang maksimal. Masyarakat semakin kuat menahan informasi, terutama informasi-informasi yang tidak benar, hoax dan yang tidak produktif, dan juga semakin terpacu untuk memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat supaya lebih berimbang menerima informasi-informasi. Saya Hamka Bekadi, anggota DPR RI Komisi 5, mengucapkan selamat atas hadirnya Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI sebagai asosiasi media online yang siap mengawal profesionalisme pers. Saya Hussein Syam, Rektor Universitas Negeri Makassar, dan segenap pimpinan beserta seluruh sivitas akademika mengucapkan selamat atas hadirnya Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI sebagai asosiasi media online yang siap mengawal kerja-kerja profesional pers. Saya berharap tentunya bahwa keberadaan SMSI sebagai wadah media cyber di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, dapat memberi arti penting dan luar biasa dalam membangun serta mampu menghadirkan kritikan-kritikan yang tajam tapi bersifat membangun buat pemerintah saat ini. Saya Ajun Inspektur 1 Sabarno, Panit 1 Lalu Lintas Polsek Makassar, Polrestabes Makassar, mengucapkan selamat dan sukses
Rakerda Serikat Media Cyber Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan yang ke-1 dirangkaikan dengan ramah tamah dan harapan kita semua, semoga kehadiran Media Cyber Indonesia menjadi wadah pengusaha media di Sulawesi Selatan untuk menjadi lebih profesional dan lebih baik dalam mengelola perusahaan media. Halo, saya Jumat Jembrun, mendukung kehadiran Serikat Media Cyber Indonesia SMSI di Sulsel sebagai konstitut Dewan Pers. Saya berharap SMSI tetap profesional dan sebagai penangkal informasi hoaks di masyarakat. Tetap sukses, EWAK. Saya Supriyansa, anggota DPR RI dari Komisi 3 fraksi Partai Golkar. Izinkan saya mengucapkan selamat rapat kerja kepada kawan-kawan SMSI Serikat Media Cyber Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan. Semoga dengan rapat kerja yang bapak-bapak dan ibu lakukan pada hari ini menjadi momentum untuk melawan, menghindari, menangkis adanya berita-berita hoaks yang semakin hari semakin banyak beredar di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang cenderung menjadi provokatif, yang cenderung memecah belah persatuan bangsa. SMSI hadir untuk menjawab tantangan sama. Selamat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, telah sama-sama kita saksikan tayangan video testimoni. Mungkin boleh kami berikan suara tepuk tangannya sekali lagi untuk SMSI Provinsi Sulawesi Selatan yang menyelenggarakan Rakerda yang pertama pada hari ini. Dan untuk selanjutnya kita akan bersama-sama kembali melanjutkan untuk prosesi penyerahan penghargaan dari SMSI Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk yang berikutnya adalah untuk kategori Politikus Peduli Media dan Pers. Yang pertama adalah Bapak Rudianto Lalo SHMH, Ketua DPRD Kota Makassar. Ibu Andi Ina Kartikasari SHMSI, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Bapak Haji Syarudin Arif SIPMM, Legislator DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Bapak Insinyur Selek Dale, Legislator DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Demikianlah. Sama lagi akan sama-sama kita saksikan untuk menerima penghargaan, yaitu adalah Bapak Supriyansyah SHMH, Legislator DPR, Inisiator Pendiri SMSI. Kami persilakan dengan hormat. Dan selanjutnya kami undang untuk yang akan menerima penghargaan yang mewakili Ketua DPRD Kota Makassar, yaitu adalah Sekretaris
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, Bapak Harun. Kami persilakan Bapak Harun Rani. Kemudian telah hadir juga di atas panggung Ibu Andi Ina Kartika Sari. Telah bergabung juga tentunya Bapak Haji yang mewakili Bapak Haji Syahrudin Alrif selaku legislator DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga yang mewakili dan juga Bapak Supriyansyah SHMH legislator DPR RI. Silakan Bapak Zulkifli Gani Oto untuk menyerahkan penghargaan. Mungkin boleh maju ke tengah yang akan menerima penghargaan. Iya. Kami persilakan selanjutnya Ibu Andi Ina Kartika Sari, SHMSI, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kecantikannya menembus masker yang menghalangi wajahnya ya. Selanjutnya Bapak yang mewakili Bapak Haji Syahrudin Alrif SIPMM. Yang selanjutnya Bapak Insinyur Sele Dalle, legislator DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Dan selanjutnya yang mewakili Bapak Supriyansyah SHMH yang merupakan legislator DPR RI. Kami persilakan untuk berfoto bersama Bapak Zulkifli Gani Oto dengan para penerima penghargaan. Terima kasih. Selamat untuk para penerima penghargaan. Kami persilakan untuk kembali ke tempat yang telah disediakan. Dan sekali lagi juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Zulkifli Gani Oto selaku inisiator pendiri SMSI atau Serikat Media Cyber Indonesia. Selanjutnya kita akan kembali menyaksikan penyerahan penghargaan yang kali ini adalah dengan kategori profesional, peduli media dan pers. Untuk kategori yang selanjutnya adalah profesional, peduli media dan pers. Kita sama-sama saksikan, yaitu adalah Bapak Zulkifli Gani Oto selaku inisiator pendiri SMSI. Bapak Andi Hudri SMM, Regional Manager Paninbank KTI. Bapak Dr. Hamzah Ahmad SEMM selaku Direktur Utama PDAM Kota Makassar. Bapak Dr. Haji Supriyansyah S. Latif SHMM, Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia. Bapak Anggiat Sinaga, Ketua PHRI Sulawesi Selatan. Dan kami undang untuk yang akan menyerahkan penghargaan, yaitu adalah Ketua PWI Sulawesi Selatan Bapak Agus Salim Hamu. Dan untuk selanjutnya kami undang para penerima award atau penerima penghargaan, Bapak Zulkifli Gani Oto, Bapak Andi Hudri SEMM, Bapak Dr. Hamzah Ahmad SEMM. Yang mewakili Bapak Dr. Haji Supriyansyah S. Latif SHMM adalah Bapak Andi Rahman Pagunai. Dan tentunya yang sudah tidak asing lagi, Ketua PHRI Sulawesi Selatan seumur hidup sepertinya ya Pak ya, Bapak Anggiat Sinaga. Karena sepertinya memang kapasitasnya tak terdanding ini Bapak Anggiat Sinaga, betul-betul luar biasa sekali. Kami persilakan Bapak Agus Salim Hamu untuk menyerahkan
kepada terlebih dahulu Bapak Zulkifli Gani Oto, inisiator SMSI. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Bapak Andi Hupli Huduri SMM, Regional Manager Panin Bank Kawasan Timur Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Bapak Dr. Hamzah Ahmad SEMM, Direktur Utama PDAM Kota Makassar. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Andi Rahman Pagunai yang mewakili Bapak Dr. Haji Sukriansyah S. Latif SIMM yang merupakan staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan yang selanjutnya Bapak Anggiat Sinaga, Ketua PHRI Sulawesi Selatan. Silakan untuk berfoto bersama Bapak Agus Salim Hamu dengan para penerima penghargaan. Mungkin boleh agak maju sedikit, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Silakan. Baik, untuk para penerima penghargaan kami persilakan kembali ke tempat yang telah disediakan. Bapak Agus Salim Hamu boleh tetap berada di atas panggung, Pak, karena tetap akan menyerahkan untuk kategori-kategori yang selanjutnya. Untuk kategori yang selanjutnya yang akan kita sama-sama saksikan menerima penghargaan, yaitu adalah kategori Akademisi Peduli Media dan Pers dan kategori Tokoh BUMN Peduli Penanganan COVID-19. Peraih penghargaannya adalah Rektor Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Hussein Syam, MTP IPU. Dan selanjutnya untuk kategori Tokoh BUMN Peduli Penanganan COVID-19, peraih awardnya adalah Bapak Prasetyadi selaku Direktur Utama Pelindo 4 Persero. Kami persilakan Bapak Rektor Universitas Negeri Makassar dan yang mewakili Bapak Prasetyadi yaitu adalah Bapak Robert Nusa selaku Koordinator Bidang Pemerintah dan Investor PT Pelindo 4. Kami persilakan untuk menerima penghargaan di atas panggung. Iya, kita saksikan. Selanjutnya untuk Direktur Utama PT Pelindo 4 yang diwakili oleh Bapak Robert Nusa selaku Koordinator Bidang Pemerintah dan Investor PT Pelindo 4. Kami persilakan untuk berfoto bersama. Terima kasih Bapak Agus Salim Hamu dan selamat kepada para peraih penghargaan dari SMSI Provinsi Sulawesi Selatan. Dan dengan ini berakhirlah sesi penyerahan penghargaan untuk para insan-insan yang peduli terhadap media dan pers dari Sulawesi Selatan, baik dari kepala daerah, dari politikus, profesional, dan juga akademisi serta instansi. Dan kita akan segera lanjutkan setelah ini dengan sesi rakerda atau seminar yang nantinya akan sangat menarik sekali dengan tema membangun optimisme Indonesia dari daerah. Yang akan menjadi moderator untuk seminar nantinya adalah Bapak Dr. Bahtiar Madat Tuang SEMSI CPHCM yang merupakan chairman dari Amkop Business School. Baik, kita akan bersiap-siap
untuk sesi seminar yang akan sama-sama kita saksikan saat lagi, dan pembicaranya juga tentunya akan sangat luar biasa nantinya yang akan menjadi narasumber dari seminar kita hari ini di acara rapat kerja daerah SMSI Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi kami harapkan untuk Anda tidak beranjak kemana-mana terlebih dahulu, karena akan sangat menarik sekali, akan sangat seru sekali seminar dengan tema membangun optimisme dari daerah di acara Rakerda ini. Kami persilakan untuk Anda bisa kembali ke tempat yang telah disiapkan untuk kita bersama-sama nantinya memulai sesi seminar. Jadi kita akan langsung sambung ya dengan seminar. Jadi untuk Anda sekali lagi kami undang. Baik, jadi nanti yang akan menjadi pembicara dari seminar dalam rangka Rakerda SMSI Provinsi Sulawesi Selatan dengan tema membangun optimisme dari daerah adalah seperti yang sama-sama kita saksikan ada di background dari acara ini, yaitu adalah Bapak Dr. Andi Amran Sulaiman MP yang merupakan Menteri Pertanian Republik Indonesia periode 2014-2019, dan juga tentunya bersama dengan Wali Kota Makassar Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Itulah yang akan menjadi pembicara tentunya dengan moderator Bapak Dr. Bahtiar Madatuang sekali lagi. Jadi untuk Anda kami break sejenak selama 5 menit sebelum nantinya kita bersama-sama memasuki sesi seminar. Terima kasih.
Pak Dr. Insinyur Andi Amran Sulaiman yang merupakan Menteri Pertanian Republik Indonesia periode 2014-2019 dan juga ikut telah hadir pada hari ini. Dan untuk selanjutnya, untuk sesi seminar, kita akan bersama-sama terlebih dahulu untuk memperkenalkan yang akan menjadi moderator dari acara seminar hari ini, yaitu adalah Bapak Dr. Bahtiar Maddatuang, SE MSI CPHCM, yang merupakan Chairman dari Amkop Business School. Dengan ini kami persilahkan untuk moderator bersedia berada di atas panggung untuk memandu jalannya seminar kita yang sangat menarik sekali dengan tema membangun optimisme Indonesia dari daerah. Kami persilahkan dengan hormat kepada beliau. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Para audiens yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian yang hadir di acara seminar atau diskus kita pada sore hari ini yang dilaksanakan oleh Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI. Dan tadi sebenarnya ada beberapa award atau penghargaan yang diberikan ke beberapa kepala daerah berprestasi yang tadi sudah selesai pelaksanaannya. Dan saat ini insya Allah menurut saya ini kegiatan yang sangat bagus sekali, karena yang kita akan diskuskan atau seminarkan pada sore hari ini adalah bagaimana kita membangun optimisme, jadi membangun Indonesia, optimisme dari daerah. Oke, untuk membersihkan waktu saya persilakan narasumber yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Andi Amran Sulaiman. Saya persilakan dengan hormat, kita kasih aplaus ke Pak Amran. Oke, Bapak Ibu sekalian, hari ini memang seperti yang saya bahasakan tadi, kita akan mendengarkan paparan dari beliau. Saya panggil aja langsung Pak Amran, beliau tentang bagaimana sebenarnya optimisme kita ini membangun Indonesia dari daerah. Apalagi Pak Amran, karena kebiasaan panggil Menteri dulu, Pak Amran. Di tengah pandemi ini, COVID-19 ini, bukan hanya Indonesia, hampir semua negara-negara di dunia mengalami sebuah dentuman ekonomi. Bahkan negara kita kan sempat pertumbuhan ekonominya minus, dan ini diikuti hampir semua daerah-daerah di Indonesia. Bahkan sebenarnya sebelum vaksin ini muncul di tengah-tengah kita, meskipun berdasarkan klaster-klaster, memang optimisme itu ada Pak Amran, hanya memang recovery ekonomi kita atau pemulihan ini memang begitu menurut beberapa hasil penelitian kan tidak secepat seperti yang kita bayangkan, karena memang dentumannya ini sangat menyentuh semua daerah Pak Amran di Indonesia, khususnya kita di daerah Indonesia Timur kan, bahkan di beberapa daerah di Indonesia Timur ini pertumbuhan ekonomi sempat minus. Nah, hanya dengan adanya kebijakan lockdown atau bahasanya PSBB, kita kembali trennya ke positif, tetapi tidak seprogresif waktu sebelum pandemi dulu. Nah, ini mungkin yang menjadi problem. Yang kedua Pak Amran, sekarang ini kan sebenarnya daerah itu wajib mandiri. Daerah itu wajib mandiri, karena kalau seumpamanya daerah itu mandiri, pasti akan menopang pergerakan ekonomi kita secara nasional. Faktanya Pak Amran, selama ini kan daerah-daerah di Indonesia itu hanya berharap ke beberapa transfer dana dari pusat, seperti DAK, DAU, dan bagi hasil.
Bahkan kemandirian, isu kemandirian ini menurut hasil penelitian, menurut hasil riset, hasil penelitian, daerah itu sangat kewalahan. Daerah sangat kewalahan, apalagi di tengah pandemi ini. Makanya Pak Amran, ada beberapa daerah yang ya menghalalkan segala cara, tanda petik, untuk memungut retribusi dari rakyatnya, menggali sumber-sumber ekonomi yang sebenarnya itu bisa mengganggu stabilitas di masyarakat. Tetapi itu harus dilakukan, karena kalau tidak dilakukan, daerah-daerah pasti akan mengalami problem dalam hal persoalan kemandirian. Dan ini mungkin secara garis besarnya Pak Amran tentang yang terjadi selama ini. Dan saya senang Pak Amran ini dulu waktu beliau jadi menteri sangat getol-getolnya menolak impor itu. Itu menurut saya itu nasionalisme yang sangat luar biasa. Apalagi kan secara resource kita ini kan memang kaya Pak Amran. Hanya memang ya itu tadi resource dan ada polisi atau ada kebijakan. Nah oke, untuk mempersingkat waktu saya persilakan ke Bapak Dr. Amran Sulaiman untuk memberikan pandangannya, gagasannya tentang bagaimana membangun Indonesia optimis dari daerah. Saya persilakan Pak Amran dengan hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua PBI Pusat, dua ketuanya, Pak Sul juga ketua, kalau Pak Sul ini guru saya, moderator dan seluruh teman-teman sekalian yang saya cintai. Izinkan aku berdiri. Tadi podiumnya dinaikkan kembali. Jangan aku dibuat menjadi pesimis. Aku manusia optimis. Orang optimis itu, kalau aku duduk seakan aku tidak bisa berdaya. Izinkan aku berdiri 30 menit untuk merubah pesimisme menjadi optimisme. Nggak apa-apa. Tes. 1, 2, 3. Nggak apa-apa. Baik teman-teman sekalian, karena optimisme aku hadir di tempat ini. Kami baru pulang dari Jakarta 3 hari 2 malam, tidur kami baru 8 jam. Kemarin kami tidur hanya 3 jam lebih sehari semalam. Tapi karena cintanya saya terhadap media online, Serikat Media Cyber Indonesia, sehingga aku pulang yang harusnya masih di Jakarta. Kami tanya tadi ajudan staf saya, kapan acaranya Jumat? Aku pikir Sabtu. Beginilah mungkin kalau sudah tua, sudah berumur. Teman-teman sekalian, sebelum aku lanjutkan apa sih itu optimisme, kami ingin menunjukkan sekilas hasil optimisme. Karena ada dua, pesimis, optimis. Kalau optimis itu adalah sikap atau pikiran orang-orang beriman. Pesimis, sikap yang kurang beriman atau tidak beriman. Nah, kami tunjukkan apa yang terjadi 15 tahun yang lalu pada diri kami. Mestinya kami ingin rubah judulnya, tapi takut nanti beritanya lagi salah. Membangun optimisme dari diri sendiri, tapi ini dari daerah. Karena kami diberi judul, coba kita lihat apa yang terjadi pada diri kami 15 tahun yang lalu. Ini foto kami di kos-kosan, kasurnya jamuran, obat nyamuk, ranjangnya kalau tidak salah orang baru, orang pelopo yang hibahkan ranjangnya kepada saya karena tinggal di kos-kosan. Kemudian kasurnya tanpa sampul, sewa kos-kosan 100.000 per tahun
ukurannya. Nah ini kos-kosannya yang di atas. Ini kisah hasil sebuah optimisme dari daerah, dari desa. Ini lantai 2 kami tinggal di sini. Sumurnya ini, sayurnya, kangkung, gratis. Hasil dari limbah, enggak tahu limbahnya dari toilet atau dari mana. Pertemuan antara air got dengan air limbah, jadilah kangkung. Dan inilah yang mencetak Menteri Pertanian. Bisa lihat, coba tunjukkan. Nah, ini dari desa, ini kantor pertama kami. 2014 Menteri, 16 tahun, 10 tahun, 12 tahun yang lalu. Ini modal kami, nilainya Rp200.000. Dan hasil dari pinjam Rp500.000. Kalau tidak ada optimisme, kami tidak akan berdiri di depan Bapak Ibu sekalian. Setelah 10 tahun, menjelma seperti yang kita lihat sekarang, AAS Building. Dan kalau kita hanya menghayal atau pesimis, ini almost impossible terjadi. Hampir tidak mungkin terjadi. Jadi pinjam 500.000, 10 tahun, 7 tahun kalau tidak salah. Maaf, jangan ditulis ini ya, media. Tolong kalau aku minta jangan ditulis ya. Jangan sampai dianggap ini kesombongan. Padahal ini niat kami adalah ingin membangkitkan optimisme dari Serikat Media Cyber Indonesia. Pinjam 500, 7 tahun menjadi 3-4 triliun. Dan aku yakin kalau itu FS-nya kita buat tidak ketemu. Tidak akan ketemu. Dimanapun FS-nya kita buat tidak akan ketemu. Dan tidak ada perbankan yang mau terima proposal kita kalau modal pinjam 500 kemudian ingin membangun menara. Pasti ditolak. Itulah manusia-manusia pesimis. Ini hasil dari optimisme. Mungkin sudah cukup, bisa saya pulang, sudah selesai. Kan sudah selesai. Hasil optimisme. Sangat sederhana. Kalau manusia pesimis kita tanya, tolong berbisnis. Enggak ada modal. Ada modal. Usaha apa ya? Ada usaha. Di mana ya? Ini tempatnya. Bagaimana caranya ya? Sudah deh, mati aja. Daripada hidup menyusahkan lingkungan atau negeri yang kita cintai ini. Saya katakan dulu, aku lahir miskin, hina, jelek, kurus. Tapi aku mimpikan mati dalam keadaan tidak miskin lagi. Itu mimpi besar kami dan jadi kenyataan. Tapi kalau kita, maaf Pak Ketua, saya campur bahasa lokal, magengke soko capu, mega ceritana, tapi tiga zamanna. Nanti diterjemahkan Pak Su. Jenis sengita beh. Jadi kita, negara kita ini sangat kaya, sangat kuat. Kami lihat Thailand, kami lihat Jerman, kami lihat Jepang, Korea Selatan. Sumber dayanya sangat terbatas. Tapi di sana ada optimisme yang luar biasa. Kita lihat Turki. Turki sumber dayanya nanti diolah perjanjiannya tahun 2023. Tahun depan baru diolah. 2 tahun ke depan. Baru diolah sumber dayanya. Tapi dia negara yang disegani dunia. Indonesia kurang apa? Sangat kaya. Persoalannya kita biasanya jago menata kata menjadi kalimat yang indah. Kalau diskusi nomor 1, proposal terbaik.
tapi hasil dipertanyakan. Bapak Ibu sekalian, kami punya pegawai hanya 50. Tahun ini kami target 4 triliun. 50 pegawai saya itu, 1, 2, biasa-biasa. Tapi aku tidak beri kesempatan menjadi manusia pesimis. Aku tidak beri ruang pesimis masuk di kantor AS Building. Kalau itu terjadi, suruh pulang. Terlambat 1 detik, bukan 1 menit, pulang. Ini manusia pesimis. Gak ada alasan, hujan gak ada alasan. Terlambat, pulang. Sederhana menjadi manusia optimis, sukses. Tapi kalau ada ditanya selalu mengeluh. Kalau ada manusia selalu mengeluh, gagal. Pasti gagal. Sering-sering mengeluh. Waduh, beritanya jelek. Waduh, susah dapat berita. Waduh, ini susah ditemui pejabatnya. Itu urusan Bapak, bukan urusan tetanggamu, bosmu. Urusan Bapak. Ada wartawan kan di sini? Ini setiap ketemu mengeluh. Anak saya sakit, istri saya minta cincin, macam-macam keluhan. Nah, ke depan mimpi yang kami inginkan lagi, doakan dalam waktu singkat, tapi ini jangan dimuat juga. Tunjukkan, doakan. Kami sementara bergerak sejak 2007 di salah satu kabupaten di timur. Ini doakan, sudah eksplorasi, sementara izinnya sudah kontrak dengan Tongkua dari Cina. Ini ferronikel, stainless, insya Allah mudah-mudahan kita bisa membangun pabrik mobil dan kita disegani dunia. Sewaktu kami Menteri Pertanian, langsung tagline pertanian modern, dan kami ingin sejajarkan negara-negara superpower. Alhamdulillah pertanian Indonesia naik nomor 5 dunia, melewati Jerman, Jepang, dan seterusnya waktu itu. Dan pasti kita bisa. Bapak Ibu mau lihat kekayaan kita? Tunjukkan satu kabupaten, kita hitung-hitung bisa 200.000 triliun nilainya. Hari ini hanya jual tanah air, jual nikelnya saja. Kalau dia melalui processing, itu bisa 200 juta triliun. Ini 40. Kami tunjukkan kemarin tim-tim yang dari Jakarta, teman-teman. 46 miliar depositit. Nilainya 22.000 triliun. Utang cuma 6.000. Beres, hanya jual tanah air. Tapi harus ada manusia optimis di sana. Harus ada SMSC di sana. Jangan-jangan kita bagian manusia pesimis. Kenapa tidak tanam padi? Enggak ada hujan. Kenapa tidak hujan? Kekeringan. Macam-macam alasan. Sewaktu kami enggak ada alasan. Kering, malam, siang, subuh, tengah malam, tanam. Gimana caranya? Kami gagas waktu itu, seluruh air hujan yang jatuh di bumi Indonesia, tangkap, jangan biarkan masuk ke lautan sebelum menjadi padi pangan Indonesia. Makanya ada 1 juta embung. Jadi harus optimis. Ini COVID tadi dibahas. Oh, ini resesi. Jangan Pak dimuat itu. Kurang bagus itu pesimis. Katakan tidak ada COVID. Beresin resesi ini. Katakan tidak ada resesi. Kira-kira ada resesi. Kalau ada 1.000 orang bergerak bersama-sama seperti tadi, dalam kurun waktu 4 tahun, kira-kira Indonesia tidak goncang. Tapi kalau lebih banyak pakai selimut, begitu hujan, pakai selimut. Kering, baru dia keluar cari hujan. Ini manusia-manusia pesimis.
Nah, ini kita bangun embung. Bangun embung seluruh Indonesia. Ada air, ada kehidupan, ada padi, ada sayur, segala macam, cabai dan seterusnya. Sehingga harga bisa stabil pada saat itu. Kita bangun sejuta embung. Nah, ini optimis. Yang pesimis susah kita ajak diskusi. Alasannya sejuta, sudah siap alasan sebelum dia menghadap. Pak, kalau ada pegawai atau maaf ya, wartawan atau apa saja, sudah siap alasannya sebelum masuk ruangan rapat, sudah deh, suruh berhenti aja berdoa. Andaikan dia masuk surga, kalau dia syahadat baru lompat dari lantai 10, saya kira itu pilihan terbaik. Bapak Ibu sekalian, kita tunjukkan lagi sewaktu kami coba tunjukkan hasil Global Food Security Index Indonesia. Kita lihat juga inflasi waktu itu. Ini tidak lepas karena ada optimis di sana. Ini naik sampai 2018, dari 2012 meningkat tajam. Dan ini bukan kata kita waktu itu, BPS. Inflasi dari 10 untuk pangan ya, turun menjadi 1. Dan itu sejarah, coba bandingkan dengan negara lain, ada berapa negara waktu itu. Nah, ini kita terburuk inflasi pangan sedunia nomor 3. Dan alhamdulillah bergerak dengan cepat dari 11 turun menjadi 1,26, melompati Jepang, Nederland, Jerman dan seterusnya. Karena kita bergerak bersama-sama, bukan karena kami sendirian. Kita empowering, mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bergerak, termasuk TNI bergerak, polisi mengambil bagian, TNI waktu itu, dan seterusnya. Banyak yang kritik. Kalau tidak mau dikritik, jangan berbuat. Yang terpenting adalah nawaitunya NKRI, umat dan bangsa, bukan untuk kepentingan pribadi kami. Kadang aku sadar bahwa banyak tidak senang kehadiran saya. Aku sadar waktu itu, aku tahu. Tetapi selama, maaf, sebagai muslim, selama tidak bertentangan Al-Quran, Sunnah Rasul dan undang-undang, jalan. Kita tunjukkan berapa mafia yang, nah ini banyak yang tidak senang. Bagaimana tidak senang? Ada 700 mafia, kami 400 jadi tersangka, ada di penjara 400-an. Tapi nggak ada kompromi bagi mereka. Nah, kita kembali, saudaraku, sahabatku, optimis dari daerah. Ini sangat bagus. Saya dengar tadi banyak bupati yang dapat penghargaan. Ini sangat bagus. Dipacu mereka. Malah nanti insya Allah ya, AAS Foundation kami siapkan ruangan khusus untuk melatih kader-kader kita. Ayo kita bergerak bersama. Pasti bisa. Negeri kita terlalu kaya. Negara kita sangat kaya dibandingkan dengan Malaysia, Singapura kecil, Thailand kecil. Kami mencoba membangun 3 tahun yang lalu. Saya katakan bisa. Dan pada saat itu, maaf, ini jangan ditulis ya, aku takut orang tersinggung. Satu pun mengatakan berhasil program saya, kami pada saat itu tidak ada. Satu pun, bukan 2, satu pun. Membangun pabrik gula yang tercanggih di timur dan tepatnya di Bomban. Gersak. Tahu Bapak Ibu apa yang terjadi di sana waktu itu? Itu gersak. Oh ya, nggak apa-apa. Live katanya dipajang nggak apa-apa. Kedengaran juga nggak apa-apa. Ini kebaikan bangsa. Di sana gersak. Kami datang. Aku katakan, bangunkan lahan ini, bangunkan lahan tidur, bangunkan pemuda tidur di tempat ini. Kami ke sana,
Begitu kita tanam tebu, nggak bisa tumbuh. Pendek sekali, nggak bisa tumbuh. Aku katakan, harus kita jadikan ini. Bulan saja sudah ditanami, apalagi bumi. Kita harus jadikan ini pabrik. Pertemuanlah para pakar se-Indonesia. Aku katakan harus jadi. 6 bulan gagal, 1 tahun gagal tebu. Kalau pesimis, pasti gagal. Aku katakan, aku tidak berhenti sebelum tumbuh gula diproduksi dari tempat ini. Sampai kami pensiun. Kami pensiun, kami tidur di sana. Aku katakan, harus muncul gula dari tempat ini. Teknologinya kami gabungkan antara Thailand, Brasil, dan Australia. Kemudian kami tanam sendiri, kami uji coba bibit yang terbaik, hasilnya 2 kali lipat daripada produksi nasional. Sekarang pabriknya, tunjukkan pabriknya. Ini adalah buah sebuah optimisme. Ini harvesternya dari Australia, teknologinya. Dulu gersang, ini hanya tanah gersang, seperti kalau dari Mekah ke Madinah, kita lihat tanah gersang. Percepat. Sekarang hasilnya, gulanya putih. Sudah diresmikan Bapak Presiden. Ditanya Bapak Presiden, gimana Pak Amran? Pak, Indonesia berhenti impor, bangun 15 biji seperti ini. Karena 10 biji sudah dibangun di saat masa kami ditakdirkan jadi menteri. Tambah 15, Indonesia bebas dari impor. Sederhana, persoalannya optimis atau pesimis. Kalau baru mau dibangun, andaikan jiwa pesimis, pasti gagal. Kenapa? Tanahnya gersang, diuji coba di lab, tidak memungkinkan. Ternyata apa yang terjadi? Di sana pernah ada tsunami 150 juta tahun yang lalu. Tidak ada unsur hara mikro, 16 unsur hara di dalam. Tapi ada rasa optimisme, sehingga ini diresmikan. Dan sekarang ini adalah, pabrik gula pertama dibangun oleh pribumi. Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda bergerak harus optimis. Pesan saya sederhana, kurangi tidur. Orang optimis tidurnya 4 jam sehari semalam. Kalau tidak ada kerjaan, cari betisnya jadi tukang urut. Urut itu tetangga, tapi jangan sembarang tetangga. Urut itu bupati, Pak Sul yang diurut. Cari betis spesialis. Ini spesial, itu betis spesial. Ataukah mantan menteri, cari ini betisnya bagus diurut. Itu namanya menjadi tukang urut yang cerdas. Jadi 1, melek mata 20 jam sehari semalam. Sudah siap? Bisa? Enggak. Tidak ada suara seperti itu menjadi pendekar di muka bumi ini, apalagi di Indonesia. Enggak ada. Suara Bung Karno tidak pernah seperti itu, sehingga disegani dunia dan memerdekakan Indonesia dari penjajahan. Bisa? Pak, siapkan, saya pidato sampai subuh. Ini enggak benar, ada yang salah. Ini enggak bisa merubah mindset. Mau besar, mimpi besar. Kalau sudah mimpi besar, siapkan program. Kalau sudah program bagus, action. The power of action. Kalau sudah action, berdoa. Tapi kalau orang kecil, mimpinya kecil, pesimis. Tidak bisa, tidak bisa, ini tidak bisa, pasti tidak bisa. Jadi semua tidak bisa di situ. Tapi kalau orang optimis, pasti bisa.
Corona datang, langsung masuk kamar sembunyi. Padahal memang orang malas dia. Alasan saja, menunggu alasan. Apalagi alasan yang bisa saya buat. Ya kalau corona datang, masuk hutan, tanam ubi. Enggak ketemu corona di sana. Mau salaman dengan siapa? Tanpa masker, tapi di hutan, tanam ubi. Ada sekarang porang, hasilnya bagus. Bener. Waktu corona, ke kebun. Kami di kebun, kami di tambang, kami di empang. Ketemu bukan kebun, dia sehat. Kenapa? Yang ditambang air garam. Enggak ketemu corona, takut corona sama air garam. Jadi cerdas hidup. Siap? Ya lumayan. Bolehlah. Bapak hidup ini sekali, tidak dua kali. Kita adalah pencetak sejarah, pembuat peradaban, atau kita pecundang. Kita menjadi sampah di lingkungan kita. Benar Bapak Ibu? Mau berhasil sederhana, mimpi besar, siapkan program dengan bagus, eksekusi dengan baik, tawakal, berdoa. Pasti bisa. Mau gagal, pesimis, mengeluh, sedikit-sedikit, menangis, tinggal di rumah, malas keluar rumah. Berikutnya, kalau mau berhasil, jangan kena sinar matahari di rumah. Artinya apa? Subuh selesai sholat, berangkat. Pulang jam 11 malam, jam 12 malam. Tapi yang penting pulang ya. Pasti bisa. Yang terakhir, karena waktu kita terbatas, rubah karakter. Ada buku yang kami baca, Coaching for Behavior Change. Jadi membina diri kita, merubah diri kita. Salah satu contoh, bangun biasa jam 5, terlambat bangun, usahakan bangun jam 4. Terus latih dulu bangun jam 4. Biasanya kerja malas-malasan, malas cari berita, malas ketemu pejabat, gampang ketemu gubernur, presiden gampang, tunggu di kunjungannya, pasti ketemu. Dan ajak komunikasi yang mengawal, gampang. Berita gampang. Yang susah adalah kalau malaikat yang mau diwawancarai, itu persoalan. Tapi kalau saya, karena pernah juga reporter, aku ikut sama Pak Oki, Pak Su, kumpul-kumpul berita. Dulu yang paling sulit ditemui Pak Murdiono. Aku tunggui dengan Pak Oki. Saya kan bukan reporter, apa tuh bagian-bagian tambah berita? Reporter ya? Apa namanya? Bukan reporter yang stor-stor berita. Kontributor. Ya, begitulah Pak Uki sudah wartawan. Aku tunggu di hotel dia, Pak Murdiono. Begitu keluar cuma satu kata. Iya, nanti kita pertimbang. Lah, terus mau tulis apa tuh? Sudah naik di mobil. Jalan turun. Ternyata Pak Uki itu, Pak, kadernya Pak, luar biasa. Dia tulis dengan baik. Itu hebatnya media. Serikat Media Cyber Indonesia. Hebat, luar biasa. Kalau sudah terucap berkedip matanya saja, itu sudah satu tulisan luar biasa panjang. Saya bilang tidak menjawab, berkedip matanya, dia geleng-geleng kepala, berjalan slow. Hebat. Di situ kehebatannya Pak Sul PWI. Aku salut kehebatannya. Bapak Ibu, rubah kebiasaan kita. Terlambat bangun, cepat bangun. Malas kerja, rajin. Dan harus optimis. Optimis ini landasannya ada. Optimis tengah, optimis sedang, optimis penuh. Mau optimis yang mana? Sedang? Optimis kecil atau penuh? Mau penuh? Optimis kecil, landasannya adalah ilmu yakin. Apa itu ilmu yakin? Aku baca. S1, S2, S3, profesor, itu aku baca, aku ketahui karena aku baca. Itu ilmu yakin. Tingkat keberhasilan dengan andalan itu 15%. Bergeser, ainul yakin. Aku lihat. Dulu aku baca tembok Berlin di Jerman.
Setelah aku berangkat, itu sudah meningkat menjadi ainul yakin. Aku lihat, seeing is believing. Lihat, sudah meningkat. Ini optimisnya sedang. Tadi yang rendah, kemudian landasannya, kemudian hakul yakin, ini yang tertinggi. Ma'rifat, ihsan, aku tidak lihat masa depanku, tapi aku tentukan bahwa aku capai pada waktunya. Seperti Jack Ma. Jack Ma, dia hanya high school, bukan S1. Hartanya 502 triliun. Dia bangun dengan optimisme. 10 tahun sebelumnya, dia katakan kami ingin sejajar dengan Bill Gates. Dan terjadi pada hari ini. Kemudian Steve Jobs, dia drop out. Richard Branson, dia tamat SD. Matanya, apa istilahnya itu, bulat. Kalau membaca buku, dia berhenti sekolah. Sekarang konglomerat dunia, masuk 10 besar. Bangun optimisme dimanapun berada. Mau jadi wartawan, mau jadi pengusaha, mau jadi pegawai, mau jadi apa saja. Bangun optimisme. Insya Allah berujung sukses. Kalau kita berada pada hakul yakin, ini yang tertinggi. Ihsan, aku tidak lihat Tuhanku, tapi aku yakin Tuhanku ada. Allah itu ada. Inilah yang tertinggi. Sehingga kalau mau membangun optimisme, bangun dengan landasan hakul yakin. Insya Allah apa yang Bapak cita-citakan jadi kenyataan kelak. Tapi kalau berada yang sedang-sedang, jadi tidak, enggak jadi. Sudah percaya enggak jadi. Ini kayaknya sulit-sulit, enggak jadi. Lebih baik mundur. Ada orang Bugis, bukan pepatah, slogan. Kalau mengerjakan sesuatu, kalau ingin berlayar, sampai di tujuan baru berangkat. Ada mau jadi anggota DPR, sampai di tujuan baru berangkat. Apa artinya? Bekerja dari 5 tahun sebelumnya. Itu murah. Tapi kalau 1-2 bulan sebelumnya, itu mahal. Bekerja dari sebelumnya. Artinya sampai di tujuan sebelum berangkat, siapkan segala sesuatunya. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita gunakan untuk mencapai tujuan itu. Jangan ikut-ikutan. Orang pergi caleg, ikut. Orang ikut calon bupati, ikut. Ketua PWI ikut juga mendaftar. Padahal tidak ada basicnya. Itu namanya ikut-ikutan. Akhirnya hasilnya juga ikut-ikutan. Bapak Ibu sekalian, moderator, beberapa pesan jujur, aku masih oleng. Tadi oleng sempat minum obat kecapean. Karena kami mengejar mimpi. Kami ingin Indonesia menjadi Indonesia yang mandiri, berdiri di kaki sendiri, dikelola sumber daya alam oleh anak bangsa, khususnya SMSI. Mari kita gandengan tangan. Tidak ada yang tidak bisa, yang ada adalah sulit. Negeriku kaya, negeri kita luar biasa. Dan kalau kita mengatakan bisa, pasti bisa. Mulai dari sekarang, jangan COVID menjadi alasan. Mari kita bergerak. Kalau perlu pakai selimut, jangan masker, pakai selimut. Pakai kacamata, pakai selimut, jas hujan, insya Allah tidak kena COVID. Kerja. Jangan alasan tinggal di rumah. Memang dasarnya malas. Dan ini subur orang malas. Begitu muncul COVID, ini malas bertambah itu. Kenapa? Kesempatan ada alasan. COVID. Diberitahu istrinya, mah COVID, bahaya kalau saya keluar. Kamu tidak ingin kehilangan saya? Padahal setiap detik adalah takdir. Ajal tidak menjemputmu kalau bukan waktunya. Tapi kamu harus waspada. Baik. Kalau ada nanti yang bertanya, Bapak Ibu sekalian, kita diskusi. Kalau tidak ada, kita pulang. Tapi kalau ada nanti mau diskusi lagi, aku tunggu di kantor. Ruangan aku siapkan, karena biasanya kalau seminar nggak cukup. Nggak cukup, cuma setengah jam nggak cukup. Untuk merubah Anda nggak cukup. Karena merubah mindset itu nggak gampang. Merubah karakter nggak gampang.
Itu tadi, perlu pembinaan. Enggak gampang. Tapi kalau mau, bisa. Dan sukses tidak mengenal jenjang pendidikan. Enggak. Tapi lebih sempurna kalau dia profesor dan menjadi konglomerat. Itu lebih sempurna. Dia doktor tapi konglomerat. Tapi jangan ahli ekonomi, dia ahli ekonomi tapi ekonominya morot-marit. Nah, ini ada yang tidak matching. Ada yang tidak ketemu. Ada satu lagi, saya ada waktu 2 menit. Ada satu buku kami baca, A Self-Betrayal to Lead a Self-Deception. Jadi kadang kita ini menipu diri, mengkhianati diri, menuntun menjadi penipuan diri. Apa itu menipu diri? Contoh, ini contoh nih, tapi tidak ada yang di sini. Di sini orang baik semua, tidak pernah menipu. Ada orang datang, sudah tahu salah, tapi disanjung, kamu hebat luar biasa, padahal tidak hebat. Akhirnya yang disanjung ini sama dengan dibunuh jiwanya, karena dia sudah terlena, dia sudah menganggap dirinya hebat. Kamu hebat. Dia menyanjung membohongi dirinya, yang disanjung juga dia bohongi dirinya. Artinya sehingga terjadi pengkhianatan, penipuan kolektif. Dan itu terjadi di antara kita. Bos, magarta ko. Pada manu dita, sugi ko dita, pelato pedi. Dia bilang dia sanjung, memang kok kaya, padahal orang miskin dia sanjung. Orang susah hidupnya, begitu selesai minum kopi bayar dulu. Aku pulang. Ini pengkhianatan kolektif. Kan biasa di warung kopi itu, bos, gagamu ini. Padahal ada misi di balik itu supaya dia bayar ini kopi nanti. Bapak, kalau kita berpura-pura hidup, malaikat juga berpura-pura memberikan rezeki kepada kita. Kalau kita berpura-pura, maaf, kalau pidato kadang, tapi tidak ada di sini. Katakan seorang pejabat dulu, yang terhormat, yang mulia, luar biasa, ini gini pembangunan, padahal tidak. Akhirnya ini ngangguk-ngangguk. Ngangguk-ngangguk, dia kasihlah proyek, atau sumbangan segala macam. Yang menyanjung, mengkhianati dirinya, yang disanjung juga khianati dirinya, yang tepuk tangan juga terkhianati, tersolimi. Bapak, akhirnya negara ini rontok. Bahkan buku nanti kami tulis adalah pengkhianatan kolektif terhadap bangsa. Dan insya Allah kami akan tulis nanti. Jangan selalu kalimat negatif. Kita berpura-pura, akhirnya malaikat juga berpura-pura memberikan rezeki kepada kita. Setuju? Berarti mulai besok tidak ada pidato sanjung menyanjung. Kalau salah beritahu, kamu ini salah sebenarnya. Setengah mati kita menunggu. Ini rakyat menunggu hasil karyamu. Udah, ini sudah salah disanjung pula. Ada lagi juga, maaf ya, terkadang ada pidato. Dia katakan, kalau kita meninggal hanya dengan kaci, selembar kaci, masuk kuburan tidak bawa harta. Benar nggak Bapak Ibu? Masuk kuburan tidak bawa harta. Itu sama dengan membunuh jiwanya orang. Di balik kalimat positif, kalimat optimis, itu pesimis kan? Kalimat optimis, seluruh harta dibawa masuk kuburan. Benar? Seluruh yang kita tinggalkan harta, masjid, jembatan, jalan dan seterusnya, itu dikirim amalannya ke kuburan. Itu namanya harta dibawa ke kuburan, bukan kaji. Begitu mengatakan kaji, yang mendengar, ya Allah cabutlah nyawaku, toh kaji aku bawa. Dan yang saya dengar, yang duluan masuk surga adalah pemimpin yang adil dan orang kaya dermawan. Kenapa orang kaya dermawan? Buka puasa, contoh. 1, pahalanya orang kalau ikut buka puasa. Tapi yang memberi buka puasa, kalau 1000 buka puasa, 1000 amalannya. Artinya apa? Kalau 1000 tahun, 3 tahun amalannya, 3 tahun puasanya. Siapa yang bisa puasa 3 tahun?
Saudaraku, sahabatku, itulah beberapa saya sampaikan. Aku dimaafkan karena katanya laik, nggak apa-apa juga. Aku cinta ini negeri, aku cinta ini negeri, aku cinta ini bangsa, aku cinta ini umat. Terkadang aku merasa kesepian dalam perjalananku. Saya katakan, ya Allah, berikan aku pemuda, aku gandengan tangan, aku goncang ini dunia. Indonesia Timur aku genggam, karena masa depan Indonesia ada di timur. Sumber daya di timur harus dikelola. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu untuk Pak Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman. Pak Amran, sepertinya tadi Pak Amran orasi ilmiah, dan memang seperti Pak Amran ini yang optimism ini masuk di kampus-kampus untuk memberikan semangat kaum-kaum intelektual, dan ini bagus sekali Pak Amran. Dan mungkin nanti saya yakin dengan live di Pajar SMSI nanti ini Pak Amran akan menyebarkan virus optimism ini yang sangat penting, seperti yang tadi Pak Amran sampaikan. Kalau dengar dari gagasannya Pak Amran, sepertinya ini gagasan presiden, calon presiden sepertinya. Kalau dengar gagasan beliau kan, karena memang ya setelah Pak Jokowi ini memang kita butuh pemimpin yang linear dengan visi beliau. Dan tadi Pak Amran sudah sampaikan, nanti terserah Pak Amran nanti mau klarifikasi kan. Yang jelas ini gagasan menurut kami gagasan calon presiden, dan kalau saya yakin kalau dengan seperti ini apa yang Pak Amran sampaikan, saya yakin negara kita pasti akan besar. Hanya memang kan problemnya seperti yang Pak Amran sampaikan tadi, masih banyak resource yang strategis itu masih dimiliki oleh orang luar, Pak. Tanda petik, minta maaf. Nah, Pak Amran ini kan seorang konglomerat pribumi, minta maaf. Konglomerat pribumi yang memang Indonesia harus membutuhkan figur seperti beliau di tengah hegemoni orang-orang asing. Sorry, kita tidak anti terhadap investasi luar, tapi yang seperti tadi Pak Amran cerita di Sulawesi Tenggara kan, seperti di Konawe itu kan ada Virtu, Pak Amran kan ya, China investment. Tapi kan oke, kita tidak anti ini orang asing, tetapi kan memang harus ada konglomerat-konglomerat atau putra-putra bangsa yang memang harus seperti Pak Amran. Nah, untuk lebih bagusnya atau lebih mantapnya diskus kita pada hari ini, mungkin saya bagi, kita ada diskusi Pak Amran, minta maaf, 2 session saja. Jadi yang kiri dan kanan. Pertama, saya persilakan mungkin ada yang bertanya atau menanggapi. Yang dari kiri dulu, saya persilakan. Oh ya, oke. Saya persilakan Pak, nanti mungkin panitia bisa dibantu diserahkan mic-nya. Nanti sebutkan nama Pak, dari mana. Kalau bisa langsung to the point, substansi dari pertanyaannya. Terima kasih, saya persilakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya Yusuf Al-Faresi, sehari-hari dipanggil Ipung, Kepala Biro MNC Media Sulawesi Selatan. Saya sangat terkesima dengan yang disebut tadi moderator kuliah ilmiah dari beliau Andi Amran Sulaiman. Saya akrab menyapanya Puang Amran. Saya merasakan sendiri sejak 1 tahun terakhir banyak berdiskusi dengan dia. Ya, dulunya biro yang kami pimpin di Makassar itu tidak terlalu terlihat prestasinya di pusat, karena sering dimotivasi, diedukasi dengan Puang Amran. Alhamdulillah MNC Media Biro Sulsel terdepan se-Indonesia di tahun 2020 Pak. Saya merasakan langsung bagaimana manfaat optimisme dari Puang Amran. Cuma dari sisi makro, Puang, saya ingin bertanya, ini yang menjadi salah satu kegelisahan saya juga. Seperti apa sih langkah-langkah ideal dari pemerintah dalam hal mensinkronkan optimisme dari kami seperti saya ini pemuda-pemuda daerah, sehingga bisa lebih memaksimalkan apa yang menjadi potensi yang kami miliki Pak. Karena yang menjadi salah satu kendala
sampai sejauh ini menurut saya stagnasi itu terjadi karena tidak adanya sinkronisasi antara upaya atau ikhtiar dari pemerintah setempat untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki pemuda daerah itu sendiri. Mungkin seperti itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya lagi, saya persilakan, Pak. Nanti sebutkan nama dari mana dan kalau bisa langsung substansi pertanyaannya. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muslim Haq dari mahasiswa, kebetulan aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Makassar Timur dan juga sekarang mewakili media matakita.co sebagai reporter. Tentu saja ini adalah merupakan momen yang sangat luar biasa, terhitung kedua kalinya bertemu dengan Pak Amran Sulaiman, ya Puang Amran. Pertama kami berjumpa di AS Building, waktu itu di launching, dan saat ini alhamdulillah kita masih sempat bersua. Kemudian mendengarkan optimisme beliau yang sangat khas dan tentunya sangat layak untuk jadi 01 Republik Indonesia. Baik, langsung saja Puang, melihat carut marutnya negara saat ini yang baru-baru saja hangat diperbincangkan tentunya, yaitu impor padi, kemudian impor garam juga saya lihat di berita. Oleh karena itu, kalau kita melihat optimisme dari Puang Amran ini waktu di di Menteri Pertanian, sampai saat ini itu masih terus membara. Tapi apa yang kemudian bisa mengganjal sehingga saat ini justru impor padi itu terjadi? Karena kami anggap bahwa impor padi ini terjadi maupun impor garam itu adalah pengkhianatan terhadap masyarakat kecil kita, khususnya di Sulawesi Selatan, yang tahun kemarin penyumbang stok terbanyak di Indonesia ini. Saya kira demikian. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua, Pak Amran. Pertanyaan yang pertama itu dari MMC Media Yusuf Al-Farisi tentang bagaimana membangun optimisme ini dari pemerintah sampai ke tingkat 2 atau ke kabupaten dan kota. Yang kedua adalah tentang impor beras dan garam. Minta tanggapan Pak Amran. Saya persilakan. Ini yang pertanyaan aku. Bisa nggak tidak dijawab? Ini mahasiswa, aku sayang kamu. Kamu adalah generasi penerus. Lanjutkan perjuangan. Pertama, aku jawab Pak Yusuf. Langkah-langkah pemerintah gini. Kami ditanya, kami berdiskusi dan sempat ditanya beberapa teman-teman menteri yang sekarang menjabat. Indonesia ini sederhana. Kita cuma terkadang membuat sulit. Satu, yang bisa mengangkat ini negara adalah investasi. Yang kedua adalah ekspor. Jantungnya ada di investasi. Investasi, maaf, kami pengusaha sudah 20 tahun lebih. Kita sulit, bukan sulit membangun, sulit mengurus administrasi. Dan kita syukuri sekarang sudah ada Omnibus Law. Ini cukup mempermudah, tapi belum seperti yang kita harapkan. Tahu Bapak Ibu, kalau kita di Dubai, masuk di Dubai investasi, kita mendaftar untuk investasi, 1 jam kemudian bisa groundbreaking. Indonesia, kami ngurus surat sudah 7 tahun belum selesai. Kami sudah berhenti menteri, itu pun belum selesai. Legalitas. Dan itu terjadi. Bayangkan seseorang mantan menteri saja tidak selesai legalitasnya. Bagaimana yang belum pernah menteri? Tapi saya katakan, aku lawan dengan optimisme. Gak boleh saya menyerah,
Karena kalau aku menyerah, bagaimana adik-adik seperti mereka? Mereka pasti terhenti juga pemikiran. Kita tidak boleh mundur. Jadi, kalau kita mau maju lebih cepat adalah permudah investasi. Jujur, membangun pabrik gula sebesar itu, energi kami habis mungkin 60-70% untuk administrasi. Hanya 30-40% untuk membangun. Membangun itu kecil. Panggil buruh beton. Teknik sudah banyak, bangun selesai. Yang persoalan adalah surat-surat administrasi. Ada di birokrasi. Sewaktu kami ditakdirkan menjadi menteri 5 tahun, saya pesankan ke seluruh aparat pertanian, kami membuka OSS, online single submission. Begitu ada menghalangi, aku pastikan 1-2 hari saya copot. Dan kami copot 1.400 orang. Boleh tunjukkan kalau ada beritanya? 1.400. Sorry, lebih, 1.451 orang. Dan ada dua dirjen kami pecat. Maaf Pak Sul, mungkin kami orang salah. Tapi aku cintai generasi muda sehingga saya lakukan ini semua. Dan mana tahu adik-adik mahasiswa, kan biasanya tuh suaranya lantang, boleh cek 5 tahun. Kalau ada haknya rakyat aku ambil, tuh mobil yang saya bawa paling mewah kau bawa pulang. Yang kedua, kalau ada yang masuk di sana, keluarga atau sahabatku, itu juga 2 hal itu bawa pulang. Cek cepat di sana. Yang penting jangan hoax ya. Kami membangun OSS, dulu tender, ada lagi satu, Perpres kami bongkar. Kami sampai dibully, kamu bisa masuk penjara. Karena Perpres kami bongkar, hentikan tender, PL, penunjukan langsung. Itu berbahaya, bisa menunjuk saudaranya. Ya, kan ada sistem. Dia katakan, Pak Menteri hati-hati, kamu menteri dari kampung. Saya kan jadi menteri tidak ada yang tahu, termasuk SM, SC, nggak kenal saya. Pak Sul, maaf, nggak kenal saya, tapi saya kenal beliau. Aku kalau duduk kan di depan beliau, aku di belakang karena saya di belakangnya Pak Uki. Tapi saya katakan pada saatnya aku berbicara di depannya Pak Sul nanti. Kami membangun OSS, tender, waktu itu bongkar Perpres itu. Kami menghadap Presiden jam 11 malam. Beliau dari Australia, izin Bapak Presiden, ini harus dibongkar. Dan saya menghadap tidak sembarangan biasanya, menghadap langsung beliau ACC. Ganti. Apa alasannya? Tahu tender, pupuk tender, racun tikus tender. Memangnya ada pernah tikus mengatakan, tunggu dulu, pemerintah lagi tender, jangan menyerang. Itu 70 tahun terjadi di Indonesia. Yang bongkar adalah kami. Yang kedua, tidak pernah hujan mengatakan, hujan turun, jangan dulu turun. Lagi diskusi Kementerian Pertanian. Juga tanaman tidak pernah mengatakan, tunggu dulu pupuk, terlambat, tunggu pupuk. Enggak pernah. Aku langsung PL. Penunjukan langsung ke pabrik, apa yang terjadi? Kita hemat 1,2 triliun satu semester. Kenapa? Harganya murah. Jadi dari tahap 1, 2, 3 distributor itu ada 4 dan kita menghemat 20%, 30%. Harganya murah, berkualitas karena langsung ke pabrik. Kemudian begitu ada serangan tikus, barangnya langsung masuk. Tidak menunggu dulu tender. Tender 4 bulan. Tanaman 3 bulan. Jadi setelah panen baru barangnya datang. Itu siklus 70 tahun terjadi. Dan hari ini adalah semuanya penunjukan langsung. Jadi investasi didorong, Pak Yusuf, harus investasi didorong dengan cara mulai tingkat kepala desa sampai pengambil kebijakan harus kita sepakat ingin bangun republik ini. Persoalannya kalau ada nawaitunya yang berbeda, itu yang mempersulit negara kita maju. Ini persoalan nawaitu, kalbu. Kalau negeri ini dikelola menggunakan kalbu, negeri ini beres. Yang kedua, import. Ini pertanyaan berat ini. Tapi nilai, ya sudahlah. Karena aku diperhadapkan dengan pemuda. Dan pemuda saya sayang, saya harus jawab.
Saudaraku, adik-adik sekalian, 5 tahun terjadi, 2019 tidak ada impor, benar? 2020 tidak ada impor. Tahun ini mudah-mudahan berasnya cukup. Kenapa? Karena sudah musim panen. Oke? Dulu Pak Harto dapat penghargaan 10 November tahun 84 itu dari FAO. Itu masih impor 400. Digelari beliau Bapak Pangan Dunia. Dia swasembada. Yang dikatakan swasembada impor 10%. Tetapi akhir masa jabatan kami tinggalkan 2019 impor 0. Dan penduduknya pada saat itu hanya 136 juta. Hari ini 270 juta, 260 juta waktu kami turun. 2 kali lipat, tapi 0 impor. Apa perlu cara nama jama? Cuma terkadang pengamat merangkap mafia. Jujur aku kadang berharap, enggak, aku mundur. Kamu afiliasi dengan mafia. Aku beresin waktu itu. Dia mengamat sesuai kepentingan dompetnya. Ini yang tidak beres di negeri kita. Aku pernah di demo. Maaf, ada mahasiswa demo, aku panggil. Sejak kapan kamu lahir? Kamu gantikan saya menteri kalau kamu yang benar. Terus ini korupsi, ini seniormu. Karena dia disuruh oleh seorang senior yang saya pecat waktu itu. Gak usah saya sebut nama. Dia datang 100. Pak Menteri jangan datang, aku mau ketemu. Itu generasi kita, itu rakyat Indonesia, itu masa depan bangsa. Aku datangi karena dia mahasiswa. Aku kasih, nih korupsinya, sebentar lagi dipanggil KPK dengan jaksa, itu aku suruh panggil. Termasuk kamu jadi saksi. Kalau begitu Pak Menteri enggak. Aku tidak salah Pak Menteri, tolong jangan. Alhamdulillah, anak-anak itu demo karena ingin menyalurkan aspirasi. Tapi kalau ada pemimpin selalu hadir di tengah demo, itu pasti pemimpin yang benar. Kami pernah di demo cuma 2 kali. 1 kali 4.000 petani Dieng karena dia mau jadi bupati. Begitu aku tahu, aku masuk di tengahnya, aku menterinya. Siapa yang suruh kamu datang? Saya sudah beri traktor, impor saya sudah stop. Siapa yang suruh? Pak, ada calon bupati. Tolong aku umumkan, jangan pilih dia. Ini yang merusak bangsa seperti ini. Aku kasih bantuan, kalau tidak pilih dia. Tapi kalau kamu pilih dia, semua bantuan aku stop. Resiko apapun saya hadapi. Alhamdulillah dia tidak terpilih. Ini enggak benar dibolak-balik, kita tidak jelas. Yang mana ingin membangun negara, yang mana berpura-pura. Yang tadi menipu diri. Menipu dirinya, menipu bangsa, menipu umat. Ya. Jangan demo ya. Kamu jangan demo lah. Kamu demo di hutan. Ya. Jangan hutan. Kalau kamu mau demo pergi diskusi. Kita diskusi. Aku salurkan itu. Nanti kalau kamu menjabat, usahakan you besar jadi bupati, jadi gubernur yang benar, jadi menteri yang benar, jadi presiden yang benar. Tanda tangan sesuai dengan demomu itu, idealismemu itu. Jangan begitu lepas, terpaksain. Ya kebetulan hilang. Ini rusak negeri ini kalau seperti ini semua. Ya. Jadi saya jawab hanya apa yang kita lakukan dulu. Jagung 3,6 juta ton kita impor setiap tahun. 70 tahun kami stop beritanya, tunjukkan, mudah-mudahan masih ada beritanya. Tunjukkan, langsung berubah dalam 2 tahun menjadi ekspor. Kebijakannya sederhana. Hanya kami katakan, jangan biarkan petani Indonesia rugi. Kalau kau biarkan rugi, dia bangkrut, dia marah dan ada sanksi sosial, dia berhenti tanam jagung. Benar Bapak Ibu? Tapi kalau dia untung, apa yang terjadi? Kuburan pun dia tanami. Jagung, coba tunjukkan, masih ada enggak kuburan itu yang ditanami jagung dulu? Ini langsung ekspor. Hanya 2 tahun. Tahu tengah sawit di Sumatera ditanami, di Jeneponto tanami gunung, kemudian kuburan di Jogja, ada enggak kuburannya itu? Kuburan ditanami jagung. Dia berdoa, nenekku ya nenekku, izinkan aku tanami kuburanmu. Karena harga jagung lagi membaik. Kami pasang harga HPP menguntungkan petani Indonesia. Ini akal-akalan. Panen, impor jagung pada saat itu. Jujur ada 600.000 ton.
kapal di Surabaya, suruh balik. Enggak melanggar, suruh balik. Aku yang masuk penjara enggak apa-apa demi negeriku. Aku suruh balik waktu itu 600.000 ton. Pelabuhan Surabaya sudah sandar, tidak sesuai prosedur, aku katakan balik. Karena itu menghancurkan petani Indonesia seketika kalau pada saat panen tiba-tiba impor masuk. Tahu harga jagung jatuh 1.000, rugi petani 2.000. 2.000 kali 20 juta, 40 triliun ruginya petani. Tapi tidak dirasakan, kita tidak merasakan. Dan itu dosanya dosa jariah. Nanti di akhir baru di sidang yang mengambil kebijakan. Oke, cukup ya. Karena saya harus izin moderator, Pak Prof. Aku harus jalan. Aku tanya, ini jaket merah dari Unismu ini. Apa? Unhas. Aja mau pakai sirik-sirik bilang. Gayanya Unhas jaket sisa mesui langsung pengangguran. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih aplaus sekali lagi buat Pak Dr. Amran Sulaiman. Dan memang apa yang disampaikan beliau tadi ini memang menurut kami adalah jawaban untuk Indonesia menjadi negara maju. Kan sekarang kan kita masih dalam kategori development country, negara berkembang. Jadi dengan gagasan-gagasan seperti ini saya yakin insya Allah negara ini bisa berdiri tegak dibandingkan dengan negara-negara lain, khususnya negara-negara tetangga. Saya kira demikian karena persoalan waktu. Tadi beliau sudah sampaikan kalau ada yang mau discuss bisa satu lagi Pak. Boleh ya, silakan. Ini pokoknya satu nih yang terakhir. Silakan Bu Una. Ini pemretnya radar Bulukumba Pak. Saya persilakan Bu Una. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunarti Sain, Pemret Radar Selatan. Terima kasih waktunya Pak Moderator. Menarik sekali apa yang disampaikan Pak Amran Sulaiman mengenai optimisme, kemudian bagaimana kita menyebarkan virus optimis di semua kalangan, apalagi di masa pandemi, dan bagaimana membangun investasi, terutama di Indonesia Timur. Saya hanya saja tidak melihat Pak Amran, saya berusaha jujur seperti Pak Amran katakan tadi, tidak mengkhianati audiens, bahwa saya terus terang dari awal tadi menyimak apa yang Bapak katakan, membangun pabrik, membangun banyak sekali investasi, tapi kaitannya dengan isu lingkungan saya tidak melihat itu dalam paparan Bapak. Nah, apakah bisa dijabarkan seperti apa pembangunan dan investasi yang bertumbuh ini, kemudian yang di masa pandemi Pak Jokowi kemarin baru saja menyatakan ada statementnya, kita buka lebar investasi, beri karpet merah kepada para investor. Nah, ada kekhawatiran dari sebagian dari kalangan aktivis lingkungan dan teman-teman ketika kita berdiskusi bahwa investasi ini akan melahirkan kekacauan baru di masa yang akan datang ketika kita abai pada masalah-masalah lingkungan. Nah, bagaimana dengan Tiran Group sendiri Pak Amran? Dalam mengelola semua investasi terutama di Indonesia Timur itu, apakah konsep sustainable development ini juga menjadi bagian penting dalam komitmen Bapak sebagai owner? Terima kasih. Oke, saya langsung aja ke Pak Amran. Saya persilakan Pak. Kayaknya nggak selesai nih kalau cuma satu hari ini. Ini Pak, kami punya pengalaman. Waktu asap Kalimantan menyeberang ke Singapura, dubesnya ketemu, kami ketemu menterinya kebetulan sahabat saya. Dia katakan gini, ini asap Indonesia karena lingkungan rusak dan seterusnya. Oke? Oh, iya, betul. Berapa lama asap masuk di negara Anda? 1 bulan. Ini kita gelap dan seterusnya. Di sini tidak adilnya Anda, saya katakan. Di saat asap menyeberang, Anda marah. Tetapi di saat O2 menyeberang 11 bulan, Anda diam. Dan itu O2-nya Indonesia. Anda tidak punya O2 di sana. Singapura. Apa Singapura punya O2? Gak ada kan? Itu yang dihisap adalah O2-nya Kalimantan. Ini yang gak fair. Yang kedua, Jepang sudah membangun, Amerika sudah membangun, Inggris sudah membangun. Dia sudah menjadi negara superpower. Ibaratkan memakan ozon yang ada di langit. Kita baru negara berkembang. Diminta kontrol.
ini lingkungan. Aku setuju lingkungan kita kontrol, tapi tolong ada kompensasinya enggak? Sampai hari ini belum disetujui. O2 yang diproduksi Indonesia, bumi ini milik bersama. Anda sudah perandakan ozon sehingga terjadi kerusakan dan seterusnya. Dan setelah dirawat bersama, ditugaskan ke Indonesia untuk merawat, tapi tidak ada kompensasi. Adil? Kita mengatakan lagi, ini merusak. Kita setuju, kami setuju, lingkungan kita jaga. Tapi aku lebih menjaga anak bangsa yang jatuh miskin. Aku cintai anak bangsa yang jatuh kelaparan. Aku cinta mereka, dia adalah manusia seperti kita. Jangan kita ego. Kita bangun, kita perhatikan lingkungan, setuju. Tapi kita harus buka wawasan bahwa ozon ada kesepakatan. Kalau tidak salah, Amerika belum sepakat. Sampai hari ini, O2 yang diproduksi dari negara Republik Indonesia sebagai paru-paru dunia, ada kompensasinya. Mestinya lingkungan mengejar ke sana juga, meminta kompensasi. Dia sudah negara industri, negara maju, segala macam, sudah bangun industri ratusan tahun, kita baru mulai. Kamu hentikan. Oke, tapi kamu bayar kompensasinya mana? Waktu itu dubesnya, Menteri Pertaniannya terdiam. Anda harus fair. Yang ketiga, New Zealand waktu itu. Kami ketemu, mengatakan ada impor ayam waktu itu. Oh, sorry, ini live. Ini sangat keras, gak usah, untuk lingkungan. Dan waktu itu tidak jadi impor ke Indonesia. Ada sayap ayam. Ada statement saya sangat keras dan dia peluk saya. Mengatakan aku batalin. Ini kita harus melihat dari bulan ini bumi. Jangan kita berdiri di Indonesia saja. Lihat dari atas, pakai drone turun. Lihat ini bumi. Seperti apa pembagian ozon. Ibaratkan ozon kita bagi ini sudah dibagi habis. Ini sudah habis, terus punya kita bagi juga, ambil sebagian. Kompensasinya mana? Enggak ada. Aku setuju lingkungan kita jaga, tapi aku lebih setuju dijaga anak bangsa, jangan jatuh kelaparan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira seperti itu apa yang disampaikan oleh Pak Amran tadi, gagasannya tentang pendekatan ekologis dan sustainable development yang seperti yang disampaikan oleh Ibu Una. Saya kira demikian, mungkin saya tutup. Jadi memang ini kalau kita discuss dengan beliau pasti panjang sekali. Apalagi kenapa waktu Pak Amran jadi menteri nggak ada impor? Kenapa setelah Pak Amran tak jadi menteri ada impor? Nah ini kan pasti Pak Amran akan dikejar-kejar nih sama rakyat kita. Saya kira demikian diskusi kita pada hari ini. Ini sangat luar biasa tentang bagaimana membangun optimisme dari daerah untuk Indonesia. Kita berikan aplaus sekali lagi buat Bapak Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman MP. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi boleh kami berikan suara tepuk tangan yang lebih keras untuk narasumber kita. Sekali lagi Bapak Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman MP. Dan juga tentunya terima kasih kepada moderator Bapak Dr. Bakhtiar Madatuang SEMSI CPHCM selaku chairman dari Amkop Business School yang juga telah memandu jalannya seminar dengan sangat baik sekali, memandu jalannya diskusi dengan sangat baik sekali, dan kita lihat antusiasme dari seluruh tamu undangan untuk berdiskusi juga betul-betul terasa ya, karena ya namanya juga di sini media, jadi memang harus antusias sekali berdiskusi. Sekali lagi terima kasih untuk semua yang telah hadir. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan selama berlangsungnya acara ini. Terima kasih kami ucapkan untuk semua pihak yang telah terkait mendukung jalannya acara hari ini. Selamat sekali lagi untuk Rakerda dan penghargaan dari SMSI Provinsi Sulawesi Selatan 2021 yang telah berlangsung. Dan juga terima kasih untuk iPro. Terima kasih juga tentunya untuk seluruh pihak dari sound system dan lain sebagainya yang juga telah mensupport berlangsungnya acara ini. Terima kasih juga untuk Fajar yang telah live menayangkan seluruh rangkaian acara kita hari ini. Dan sekali lagi kita mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan selama berlangsungnya acara ini. Semoga kita bisa berjumpa di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore semuanya.